Terhafalan. Nah, sudah. Boleh. Kenalan dulu siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Mariam. Mariam. Mariam berapa tahun? Berapa tahun? 3 ya. Tiga, Masya 3. Allah, Barakallah. Iya, boleh, boleh. Coba. Tilawah bersama. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Jazakillah khair, Mariam. Adik Mariam tinggalnya di mana? Mana? Di Tegal. Oh, jauh sekali di Tegal. Jazakillah khair. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Dek Mariam. Terima kasih Mbak Evi. Alhamdulillah sudah dibuka dengan tilawah. Alhamdulillah Teh Patra juga sudah bersama kita. Ada 28 partisipan. Sudah siap ya Teh Patra? Bisi lagi riweuh ini biasanya hari Rabu. Teh Patra juga suka mengisi puspaga ya. Jadi kalau mau konsul keluarga, biasanya Teh Patra juga suka membuka konsul. Tapi nggak tahu tuh ngantrinya berapa lama. Banyak sekali. Ya, bahasan kali ini tentang bagaimana memantaskan diri menjemput undangan ilahi ya. Jadi kenapa sih itu yang diangkat? Karena memang saya yakin di sekitar kita sedang ada yang sudah berangkat atau juga ada yang sedang menunggu ya, yang sudah terbang, ada yang sudah sampai Jeddah, ada yang sudah mulai melakukan ibadah-ibadah gitu ya. Nah, mungkin banyak ini yang suka jadi bahan pembicaraan. Karena kalau dulu waktu saya masih kecil, masih sekolah, yang namanya haji itu adalah untuk orang yang mampu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pergi haji, wah orang kaya gitu ya. Kita langsung seperti itu, tidak memikirkan bahwa itu masuk ke dalam rukun gitu ya. Sebagaimana rukun iman Islam gitu. Maksud saya tidak sebagaimana kita melakukan sholat, melakukan saum gitu. Kayaknya untuk melakukan ibadah haji teh jauh deh gitu soal seperti itu gitu. Padahal kita bisa tahu ya bagaimana sekarang banyak sekali orang yang berebut ingin pergi haji, sampai-sampai ada yang furoda, ada yang dengan visa visa wisata, ada yang visa segala macam gitu ya dengan uang yang ratusan juta gitu. Bahkan kemarin saya lihat di di IG kalau nggak salah ya, ada yang kasih tahu sampai 43 orang gitu ya. Mereka itu sudah mendekat gitu, mendekat ke pusat yang kita rindukan gitu ya. Ternyata entah bagaimana akhirnya mereka harus sembunyi-sembunyi pergi kemana-kemana gitu ya. Karena ketika ada pemeriksaan, oh alam saya kurang paham sih ya, saya kurang paham di sini. Yaitu betapa banyak orang yang punya uang sekalipun gitu ya, kalau kita bilang orang kaya gitu ya, tapi ternyata tidak bisa berangkat. Jadi Allah lah yang memampukan. Nah, cuman kita penasaran nih, karena Teh Patra ini pergi haji masih muda, subhanallah ya, tapi bisa juga memberangkatkan anak-anaknya sekolah, kuliah di luar negeri gitu kan. Anaknya juga tidak terbilang sedikit. Nah, kita ingin banyak belajar dari Teh Patra. Bagaimana sih? Eh, kita meyakini bahwa ketika kita pergi eh, melakukan ibadah haji, tentunya memang harus dipantaskan gitu. Nah, jangan-jangan ada sebuah grup gitu ya, grup olahraga. Grupnya jalan kaki sih sebetulnya. Kalau jalan kaki kan bukan hanya untuk orang-orang yang sehat gitu ya, maksudnya orang yang kesusahan juga untuk jalan kaki mah setidak-tidaknya gitu. Nah,
ternyata sampai diisengin gitu. Kalau belum belum seharinya berapa ribu langkah katanya gitu, bagaimana mau melangkah ke Mekah katanya gitu ya. Sampai ada sindiran-sindiran seperti itu gitu ya. Oh iya juga ya, ketika memantaskan diri, nah otomatis ternyata banyak hal sepertinya yang harus kita kupas nih. Bagaimana sih memantaskan diri kita supaya kita memang dipanggil oleh Allah untuk bisa beribadah haji. Gimana Teh Patra, sudah siap ya? Biasanya Teh Patra kadang sedang di depan setir. Kayaknya sih sekarang udah siap di depan. Nah, sudah siap di depan kita semuanya. Nyambung nggak ya Teh ya? Itu judulnya kayaknya gitu deh. Tapi kalau teman-teman di sini ada pertanyaan juga sangat boleh ya. Apapun coba kita bahas. Insya Allah Teh Patra eh, tahulah gimana caranya kita, gimana sih cara kita memantaskan diri gitu ya. Itu ya mungkin ya Teh Patra ya. Siap-siap yang mau ada pertanyaan boleh sambil di chat atau nanti siap-siap mau ngacung juga boleh. Itu mungkin ya Teh ya sebagai pembukaan dan alhamdulillah sudah bergabung 33 orang. Ini perdana ya Teh dari kayaknya kita terakhir Ramadan ya. Masya Allah ya. Oh, Sudah udah lama Teh Feni ya. Iya makanya kangen banget. Nah, Masya Allah, Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, subhanallah ya. Ya udah kangen juga nih sama teman-teman semua. Udah 2 bulan lebih. Ya, 2 bulan lebih kita nggak ketemu ya. Syawal kita nggak ketemu, tahu-tahu udah Zulqaidah nih, udah hampir Zulhijjah ya. Dan subhanallah ya, suasana menjelang haji ini selalu memberikan satu kesan tersendiri ya, selalu memberikan satu ya, masya Allah ya, suasana yang mengharukan, suasana yang membuat rindu sekaligus juga masyghul ya, masya Allah. Nantilah kita cerita ya. Kita cerita tentang haji, tentang perjalanan haji, tentang persiapan haji ya. Mungkin di sini juga ada ya teman-teman yang sudah pernah berangkat ke Baitullah ya, baik untuk umrah ataupun haji. Mungkin sudah merasakan juga ya seperti apa sih kita sama-sama di sana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di sebuah tempat yang paling dikabulkan doanya ya, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau kemarin sih saya bercanda-bercanda gitu ya. Dulu waktu haji itu tahun 2014 ya, udah 10 tahun. Teman-teman bilang, "Ayo Teh Patra daftar lagi." Daftar lagi, ikut lagi, tunggu gitu ya, waktu tunggu karena sudah 10 tahun sudah boleh daftar lagi. Dan tentu saja dengan penuh semangat saya ingin daftar lagi gitu ya. Tapi kebayang juga ya kalau daftar lagi sekarang baru dapat 25 tahun lagi, mungkin usia saya udah 70 tahun ya pas berangkat. Ya Allah, mudah-mudahan dimampukan ya untuk bisa berangkat sebelum itu. Macam-macam ya, tadi Teh Feti udah cerita juga, ada haji reguler, ada haji plus, ada haji furoda ya. Yang pasti kita akan berusaha ya untuk melakukan rukun Islam yang kelima ini dengan sebaik-baiknya, dengan seberkah-berkahnya. Ya, saya punya slide ya, jadi saya izin share screen juga. Ini bisa ya. Slide-nya sebenarnya cuma buat ditinggalin lah ya Teh Feti ya. Ini ada ayat-ayat yang saya cuplik juga terkait dengan haji ini, Masya Allah ya. Jadi tadi ya saya berangkat haji tahun 2014. Waktu itu saya sama suami ya berdua ikutnya tuh haji reguler yang mandiri. Jadi saya nggak terdaftar di KBIH manapun. Waktu itu langsung di bawah
Depag ya. Jadi kami dikumpulin semua yang tidak ikut KBIH manapun karena dulu emang duit kita pas-pasan ya Teh Feti. Kalau ikut KBIH 5 juta seorang, dua orang 10 juta ya. Buat kita waktu itu masih mahal banget. Jadi adalah apalagi kita masih muda juga, kita nekat aja gitu ya ikut yang mandiri ya. Masya Berarti Allah usia ya. berapa teh? Usia saya waktu itu 2014, 35 tahun Teh Feti. Oh, masih kene. Subhanallah. Iya, masih kinyis-kinyis. Dan Heeh. karena masih muda ya, jadi emang kita tuh jadi di sana ngasuh ngasuh teman-teman yang lain yang udah sepuh-sepuh gitu ya, nganterin mereka naik lift kan banyak tuh yang nggak berani naik lift sendiri. Oh Kadang-kadang iya. nganter ke apa namanya ke Masjidil Haram karena nggak berani sendiri gitu ya nemenin di Masjid Nabawi ya sampai mereka terbiasa. Tapi ya Masya Allah ya dinikmati gitu. Ya dan namanya juga anak muda ya jadi ketua regu bayangan gitu. Bukan ketua regu sebetulnya, tapi kalau urusan apa-apa pasti kita yang ngerjain gitu ya. Nyari konsumsi, ngambilin apa, ngambilin apa, ngurusin bagasi gitu ya, ngurusin koper-koper itu jadi kita yang ikut riweuh. Tapi alhamdulillah ya Masya Allah, mudah-mudahan sih itu jadi penambah amal soleh ya di sana karena kan emang tempat yang paling makbul, tempat yang paling besar pahalanya itu di sana gitu. Jadi mudah-mudahan amalan sekecil apapun yang kita lakukan di sana itu bisa menjadi pengali gitu ya, bisa memberikan efek multiplier yang jauh lebih besar dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Dan emang dulu itu saya berusaha untuk berdoa ya banyak-banyak tefet di sana tuh ya. Apa namanya? Pokoknya ngejar aja gitu. Apapun yang kata orang itu adalah tempat paling makbul tuh kita coba kejar. Sampai desek-desekan di Hijri Ismail gitu ya. Nekat-nekadan gitu ya. Sampai kepikiran ini bakal bisa keluar nggak ya dari sini. Karena emang Masya Allah ya desek-desekannya tuh luar biasa gitu. Terus apa tempat sholat di Hijri Ismail itu kan memang mepet banget sehingga askar-askar juga banyak yang ngelarang ya perempuan kayak saya kecil gitu ya masuk ke situ. Apalagi kadang-kadang saya kan ke situ tuh nggak sama suami ya, jadi sendiri weh nebeng. Tapi dah bakat tingku ingin berdoa di situ gitu, ingin sholat di situ, ya nekat aja gitu sambil pas sholat tuh kebayang ini saya keinjek nggak ya, keinjek kayak sama orang lain gitu ya pas sujudnya gitu. Karena emang apa namanya Rangkungnya, pokoknya teh. orang lain mah mengejar rangkung. Jadi kalau saya duduk tuh kayaknya udah ke ini tapi masya Allah ya alhamdulillah dari beberapa kali berusaha ya dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya bisa pulang lagi dengan selamat gitu ya. Termasuk juga di Multazam, kemudian juga di Makam Ibrahim di mana-mana gitu ya. Saya berusaha untuk banyak berdoa dan saya ngerasain bahwa ya sesudah 10 tahun itu gitu ya. eh, Kayaknya semua doa yang saya minta di sana itu Masya Allah sudah dikabulkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bener-bener kok dulu saya mintanya dikit banget ya. Belum pengalaman gitu ya berdoa tuh kayaknya dulu tuh kayaknya nggak berani gitu minta yang muluk-muluk gimana banget gitu. Makanya buat teman-teman yang berangkat ke sana, kalau minta sama Allah emang jangan tanggung-tanggung lah gitu ya, jangan asa-asa gitu. Mau minta apa aja sama Allah itu minta aja gitu ya. Mau yang sifatnya duniawi ya, mau sifatnya ukhrawi itu semuanya diminta gitu ya. Ya saya dulu minta semua gitu ya, minta macam-macam dan masya Allah ya kerasa walaupun nggak semuanya itu terkabul di tahun pertama, tahun kedua gitu ya. Ya alhamdulillah ya mungkin apa yang kita nikmati saat ini itu adalah bagian gitu ya dari terkabulnya doa-doa kita ketika kita di sana gitu. Makanya ingin banget bisa pergi lagi ke sana ya. Apalagi ketika pengalaman pertama itu pasti ada rasa-rasa, ih kayaknya kurang ini, kurang itu gitu ya. Kayaknya ingin remedial gitu dalam beberapa hal gitu ya, ingin ngulang lagi. Ya mudah-mudahan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya buat kita semua, buat teman-teman yang belum berangkat, buat teman-teman yang udah berangkat bisa ke sana lagi ya, bisa ke sana lagi dan merasakan ya jamuan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, di sini Rasulullah SAW juga pernah ditanya, amalan apa sih yang paling afdol? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, haji mabrur. Ya, Masya Allah ya.
haji tapi harus mabrur ya. Kalau nggak mabrur mah nggak jadi amalan yang afdol. Makanya kita berusaha betul-betul nanti kita persiapkan supaya jangan sampai udah jauh-jauh pergi ke sana ternyata haji kita tidak mabrur, apa ya namanya, mardud gitu ya, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kita harus punya semangat ya bahwa kita harus bisa ya berangkat haji, walaupun memang haji itu bagi orang-orang yang mampu ya, kita sering dibilang seperti itu, tapi kita berusaha untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mudah-mudahan akan termasuk orang-orang yang dimampukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi TVT juga udah cerita, nggak semua yang punya uang, nggak semua yang sehat itu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat haji gitu ya. Tapi ya Allah akan memampukan siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi kita berusaha memantaskan diri aja dulu ya. Kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan persiapan haji, terutama menjelang bulan Zulhijjah ini. Walaupun kita nggak berangkat, pura-puranya kita mau berangkat gitu ya. Bahkan kalau memungkinkan mah ya, selama proses haji itu gitu ya, ketika saudara-saudara kita mulai wukuf di Arafah kemudian Armina ya, kita coba ikuti apa namanya, menjaga diri kita dari larangan-larangan haji gitu ya, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji gitu ya. Walaupun kita nggak lagi di sana ya minimal di sini kita berusaha gitu ya. Pas orang-orang di sana lagi wukuf, kita juga di sini berusaha untuk wukuf juga gitu ya, itikaf juga gitu ya, di masjid-masjid kita apa namanya, berdiam diri di masjid, kita panjatkan doa gitu ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wukuf di sana siang-siang, di sini mungkin udah malam ya, kita nggak ngomongin masalah perbedaan waktu lah, tapi niat kita adalah untuk sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi kita pahami dulu ya apa sih urgensi haji, kenapa sih kita tuh harus bersemangat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini ya. Nah, di sini Rasulullah SAW juga mengatakan ya, buat haji yang mabrur itu ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Tidak ada pahala, tidak ada balasan yang pantas baginya selain jannah gitu ya. Jadi ya tadi ya, kalau kita berdoa nih banyak-banyak di sana, kemudian kita merasakan terkabulnya doa-doa kita sesudah kita pulang ke tanah air gitu ya. Walaupun tadi ya ada yang terkabulnya itu di awal, ada yang baru terkabulnya itu di tahun ini gitu ya. Jadi ada bagian doa saya yang saya baru ngerasa Allah itu membuat saya lega di tahun ini gitu ya. Ada satu orang anak saya yang membuat saya lega sekali gitu ya di tahun ini tuh gitu ya, Masya Allah ya. Jadi ingat dulu saya ngedoain dia di depan multazam itu benar-benar sampai nangis-nangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, di dunia aja kita tuh udah mendapatkan ya apa yang kita inginkan karena Allah akan membalas semuanya gitu ya, asal kitanya sabar gitu ya. Nggak nunggu, nggak buru-buru, pokoknya kita berdoa ya Allah saya ingin punya rumah terus pulang terus langsung punya rumah, nggak kayak gitu juga gitu ya, tapi kita bersabar, ada prosesnya, kita yakini gitu bahwa semua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan dikabulkan, insya Allah akan segera dikabulkan ya. Makanya di sini di dunia aja kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu, lalu di dalam jannah nanti, di akhirat nanti kita akan mendapatkan surga gitu ya, kita akan mendapatkan surga karena mabrurnya haji kita insya Allah. Jadi semangat banget ya, gimana sih gitu ya, kita ingin ingin masuk ke dalam surga. Iya, haji itu mahal gitu ya, tapi rumah di surga tuh jauh lebih mahal gitu. Jadi kalau kita bisa berusaha gitu ya untuk mendapatkan rumah di surga dengan menabung naik haji, ya why not gitu, kenapa nggak kita usahakan aja, toh kita pengen punya rumah kita nabung, kita pengen punya mobil kita nabung gitu ya. Haji itu mahal ya, 25 juta seatnya sekarang, pelunasannya itu sekitar 50 juta, tapi kalau dipikir-pikir 50 juta sekarang cuma dapat 2 motor gitu ya, nggak gimana-gimana banget gitu ya, emang mahal tapi bisa. Orang teman-teman kalian masukin anak ke SD aja sekarang udah 30 juta kan gitu ya, kenapa kalau buat masukin anak ke SD bisa ya, padahal SD yang murah yang gratis juga ada gitu, tapi buat haji kayaknya sayang banget gitu ngeluarin uang buat daftar haji itu. Jadi insya Allah ya, kalau kita bisa mengubah mindset kita, mana dulu yang bisa kita kerjain, insya Allah gitu ya,
Dan saya pengen anak saya gini, pengen anak saya gitu teh, makanya saya masukin ke sini gitu ya. Kalau saran saya apa? Udah naik haji aja dulu. Nanti di sana doain anaknya gitu. Jadi anak yang soleh, doain anaknya jadi anak yang hafiz Quran, doain anaknya yang apa namanya senantiasa berada di jalan dakwah gitu ya. Doain anaknya buat jadi mujahid dakwah. Itu nanti insya Allah semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, sini ya, jadi insya Allah ya kita berusaha banget untuk dapatin surga gitu ya. Kalau misalnya surga itu bisa didapatkan dengan haji, kita nabung dapat 50 juta gitu ya, ya kenapa enggak gitu ya. Kalau 50 juta itu harus kita tabung nih setiap bulan, berapa misalnya kita maksain dapat tabungan 500.000 misalnya ya sebulan, berarti kan 100 bulan tuh ya Teh Feti ya. 100 bulan teh berapa tahun ya? 8 tahun ya? Nggak nyampe 10 tahun insya Allah gitu ya. Nggak nyampe 10 tahun. Dari mana duitnya gitu ya? 500.000 gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita cari ya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak ya jalannya gitu ya. Di Gentara aja kita bisa jualan buku dapat komisi gitu ya. Jualan buku 2 set itu udah bisa nabung buat haji insya Allah. Jadi banyaklah caranya gitu. Kita mau mencari apa namanya? Mencari rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala itu asal kitanya berusaha, insya Allah Allah akan membukakan jalannya gitu ya. Nah kemudian di sini juga ya Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa haji itu setara jihad ya. Rasulullah, wahai Rasulullah kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Ya sekarang gitu ya, apakah kita harus pergi ke Palestina semuanya gitu? Apakah kita harus pergi ke Gaza semuanya untuk bantuin orang-orang di sana? Rasulullah menjawab tidak, jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Kalau kita nggak bisa pergi ke Gaza, kita nggak bisa bantuin saudara-saudara kita di sana, minimal kita pergilah haji gitu ya. Kita pergi haji, kita doakan saudara-saudara kita di Gaza sana, ketika kita berada di Hijri Ismail, ketika kita berada di Multazam gitu ya, ketika kita berada di Maqam Ibrahim, ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, kita doakan gitu ya. Terus menerus kita lafazkan gitu hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita wukuf di Arafah gitu, ketika kita bermalam di Mina gitu. Ketika kita melempar jumroh, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, supaya kemenangan itu segera diraih oleh saudara-saudara kita di Gaza. Mungkin itu yang akan menjadi sumber kemenangan ya saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Bukan kita berangkat ke sana ya, yang mungkin malah ngeriweuhkeun dan ngericuhin gitu ya, karena kita nggak punya kapabilitas untuk berjihad ya. Jadi haji pun itu bisa menjadi bagian jihad kita insya Allah. Makanya mencari uangnya itu juga harus bermujahadah gitu ya. Kita nggak bisa jihad pergi ke Palestina, memang kita berjihad untuk kita bisa berangkat haji gitu kan. Kita menabung, kita berusaha untuk kita bisa berangkat haji insya Allah. Nah kemudian ini ya, haji itu menghapuskan dosa besar gitu. Dosa-dosa yang besar itu susah sekali dihapus ya. Kalau dosa yang kecil itu bisa kita hapuskan dengan banyak cara gitu ya. Kita bersalaman ketemu dengan teman kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Kita melaksanakan sholat itu otomatis dosa-dosa kecil kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allahumma ba'id baini wa baina itu langsung digugurkan dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dosa besar itu tidak semudah itu gitu ya. Harus taubatan nasuha gitu ya, harus melakukan amalan-amalan yang mengikuti dan seterusnya gitu. Dan salah satu yang bisa membuat kita itu menghapus dosa-dosa besar yang kita lakukan itu adalah dengan ibadah haji ya. Siapa yang melakukan haji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Ya, Masya Allah ya. Jadi bukan hanya dosa besarnya doang gitu ya. Ya kita suci lagi pulang ke negeri kita itu gitu ya. Itu seperti kita dilahirkan oleh ibu kita ya. Masya Allah ya. Siapa sih yang nggak pengen ya dihapuskan dosa-dosanya gitu. Nah kemudian ini yang tidak terduga ya, hadis Rasulullah SAW, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi justru haji itu bisa menghilangkan kemiskinan gitu. Ya kan kita di depan multazam minta macam-macam. Ya Allah saya ingin rumah saya cepat lunas gitu ya. Ya Allah saya ingin punya kendaraan yang
mencukupi gitu ya Allah, saya ingin anak-anak saya bisa sekolah sampai ke luar negeri gitu ya Allah, saya ingin mendapatkan segalanya di dunia dan saya ingin mendapatkan surga di akhirat gitu ya. Jadi eh, doa yang kita panjatkan itu insya Allah gitu ya. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW justru haji itu bisa menghilangkan kemiskinan gitu ya. Istilahnya kalau mau hitung-hitungan matematika aja gitu ya, kita modal 50 juta, 60 juta, tapi insya Allah gitu kita bisa minta apa aja gitu ya. Kalau kita bisa minta rumah di sana, kita bisa dapat rumah miliaran gitu ya, udah untung berapa kali lipat ya, ini hitung-hitungan gitu ya. Tapi bukan masalah hitung-hitungannya, tapi ini kita yakin apa enggak gitu ya, kita mau enggak gitu ya, meniatkan ya, kita mau enggak mengikhtiarkan ya sedemikian rupa, karena memang sedemikian besar ya pahala dan janji yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melaksanakan haji. Jadi eh, siapa sih yang nggak kabita gitu kalau misalnya udah dikasih hadis, udah dikasih apa namanya penjelasan testimoni dari semua orang, terus kita masih nggak pengen juga ke sana gitu ya, maka kita harus mempertanyakan kembali gitu ya keimanan kita gitu ya. Kita masih kekeh bahwa haji itu hanya untuk yang mampu, bukan buat saya gitu ya. Yaitu berarti kita harus mempertanyakan kembali ya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada beberapa ayat ya yang terkait dengan haji. Nah, kalau kita nggak bisa berangkat haji tahun ini, kalau saya sih sangat menyarankan surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ini dihafalkan gitu ya. Enggak semuanya ya yang terkait dengan haji itu dari ayat ke 124 kalau nggak salah, 124 sampai 127 ya. Ini ya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya Ibrahim berkata, dan juga anak cucuku, Allah berfirman benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kalau kita bicara tentang haji, memang nggak bisa dipisahkan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam ya, karena beliaulah yang apa namanya memberikan pondasi gitu ya, menjadi tonggak pelaksanaan ibadah haji modern saat ini gitu ya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa ibadah haji ini sudah dilaksanakan bahkan sejak zamannya Nabi Adam gitu. Makanya di sini kan ayatnya apa namanya? Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah itu tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Jadi tempat berkumpul yang aman itu udah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu adalah tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud ya. Jadi apa namanya, Allah menghendaki ya rumahnya itu senantiasa dikunjungi dalam keadaan yang mulia gitu ya, dalam keadaan yang bersih. Makanya salah satu hiburan ya, wisata ketika di Masjidil Haram itu adalah ngelihat yang lagi bebersih gitu ya. Karena proses pembersihan Masjidil Haram itu sangat menyenangkan untuk disaksikan dan ditonton tuh, biasanya para jamaah tuh pada nonton gitu ya. Ada yang pada pakai apa pokoknya ser-ser gitu ya, kayak pakai skateboard gitu. Licin-licinan, saya bilang ini anak-anak kalau beberesnya kayak gini pasti pada seneng gitu. Terus pakai mobil-mobil yang canggih gitu, pakai pokoknya menyenangkan sekali nontonnya gitu ya. Itu termasuk salah satu proses yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Makanya biasanya Raja Saudi itu disebutnya juga sebagai khadimul haramain gitu ya, pelayan di dua rumah Allah gitu, di rumah dua tanah suci gitu, karena tugas mereka adalah menyediakan segala yang terbaik bagi para jemaah haji. Makanya di sana tuh kita bisa apa namanya minum zam-zam ya, sepuas-puasnya gitu. Kemudian ya sampai orang lain tuh ada yang berwudu pakai air zam-zam gitu, bahkan ada yang bawa air zam-zam buat mandi gitu ya, wallahu alam ya. Yang jelas sih ini adalah perintah yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah. Jadi nanti kita hafalkan ya ayat-ayat ini.
Kemudian wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa antarhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya ya. Yang kita tahu ya, dulu waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail ya di Mekah itu belum ada ya, belum ada air, belum ada makanan gitu ya. Sementara sekarang kita lihat di Mekah itu makanan itu berlimpah ruah gitu ya, apalagi di musim haji gitu ya. Saya kalau pagi-pagi itu jalan kaki ya dari hotel ke Masjidil Haram, biasanya pulangnya itu makmur gitu ya, bawa berbagai buah-buahan yang dibagi-bagikan oleh teman-teman atau orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh, pokoknya suka ada aja gitu ya mobil box atau truk yang ujuk-ujuk bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi kurma, bagi-bagi buah-buahan, dan buah-buahannya juga biasanya buah-buahan yang pokoknya kalau di sini mah mahal gitu ya, jadi kayak satu kresek itu isinya satu pisang, satu apel, satu jeruk ya, lumayan banget ya buat sarapan gitu. Dan itu yang dijual pun juga banyak ya di sana, harganya juga murah banget gitu kalau dibanding di sini gitu, kayak anggur gitu ya, di sana tuh harganya murah kalau dibanding di Indonesia gitu. Jadi Masya Allah ya, ini adalah salah satu bukti ya terkabulnya doa Nabi Ibrahim ya, yang memohon supaya di negeri itu dikaruniai rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Jadi buah-buahan di sana tuh luar biasa banyak ya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan kuberikan kesenangan sementara, kemudian akan kupaksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali ya. Jadi ini juga yang kita pahami ya, kalau misalnya kita suka iri nih sama orang-orang kafir, orang kafir kayaknya hidupnya enak banget gitu ya, orang kafir kayaknya nyaman banget, segala macam mereka bisa ngerasain, bisa menikmati, bisa punya, sementara kita kesulitan. Nah di sini Allah berkata, orang kafir itu akan diberikan kesenangan sementara ya. Ya kalau misalnya kita lihat ya, kehidupan di dunia ini kan memang sebentar sekali ya. Walaupun orang kafir itu kelihatannya bisa menikmati selama bertahun-tahun, tapi tetap aja sementara, karena kenikmatan yang selama-lamanya, yang abadi itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di akhirat nanti gitu ya. Yaitu di dalam jannah gitu. Senikmat-nikmatnya ya karunia yang suka dipamerkan oleh orang-orang kafir itu kepada kita gitu ya, sampai mereka bilang, tuh ngapain ya beriman kepada Allah, mendingan kayak kita gitu ya, bisa menikmati berbagai hal di sini, nggak ada aturan, bebas segala macam. Maka kita tahu bahwa itu cuma sebentar aja. Paling berapa lama sih gitu ya seorang kafir itu bisa menikmati gitu ya. Mereka yang punya ratusan triliun gitu ya, 270 triliun aja itu bisa menikmati berapa lama sih gitu ya. Seumur hidup mereka juga selama-lamanya paling juga cuma 60-70 tahun. Tapi orang-orang yang beriman, insya Allah ya, tadi apalagi sudah melaksanakan haji mabrur, itu akan mendapatkan surga yang kekal abadi selama-lamanya gitu ya. Jadi subhanallah ya, jangan kita merasa tergoda gitu ya, kita merasa terintimidasi gitu oleh oleh pamer gitu ya, oleh pameran kekayaan yang dipamerkan oleh orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk kita kebahagiaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih nikmat lagi dan jauh lebih lama lagi gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail ya, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya di sana tuh kita benar-benar mohon, terimalah amal kita gitu ya. Terimalah amal kami, karena ya namanya manusia mah ya, beramal tuh banyak banget lah kekurangannya gitu ya. Banyak banget terdistraksinya, banyak banget nggak fokusnya gitu ya. Kalau kita mengandalkan ya amalan-amalan kita itu semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tuh kayaknya
kebanyakan amal kita itu tertolak ya. Makanya kita mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ya, walaupun cuman begini adanya, walaupun banyak kurangnya gitu ya, walaupun banyak apa namanya jelek-jeleknya dibandingkan yang bagus-bagusnya gitu. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taqabbal minna ya. Ini ya. Ini kita udah tahu ya bahwa hukum haji itu adalah wajib ya. Di Quran surat Ali Imran ada ya. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas ya. Di antaranya itu makam Ibrahim. Jadi di Mekah ini banyak banget ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk sumur Zam-Zam yang enggak habis-habisnya gitu ya. Kemudian juga ada makam Ibrahim di situ gitu ya. Barang siapa memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ini perlu difahami ya, yang rukun Islam itu, yang wajib hukumnya itu adalah haji ya, bukan umroh. Jadi haji itu tidak bisa digantikan oleh umroh gitu. Kalau kita sudah daftar haji, kemudian selama kita menunggu ya waktu mendapatkan antrian haji itu, kita melaksanakan umroh itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak daftar haji dengan alasan uangnya dipakai umroh ya, maka kita harus paham yang kita prioritaskan itu adalah haji ya. Umroh itu sunnah aja gitu. Jadi kalau misalnya uangnya udah ada, segeralah daftarkan haji gitu ya. Masalah nanti kita dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk umroh sesudah itu, alhamdulillah. Masalah kita dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk haji lebih cepat gitu ya, haji plus atau haji furoda, itu alhamdulillah gitu ya. Tapi daftarkan dulu yang wajibnya itu adalah haji reguler tadi gitu ya. Kita daftarkan diri kita. Kalau ada dananya untuk haji reguler, kita daftar haji reguler. Kalau kita ada dananya untuk haji plus, kita daftar haji plus gitu ya. Pokoknya daftar dulu aja. Insya Allah ya, nanti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita ya untuk berangkat ya, untuk melunasi ya kebutuhan-kebutuhan kita insya Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan sampai ya kita udah umroh nih sampai berkali-kali gitu ya, tiap bulan umroh tapi nggak daftar-daftar haji gitu dengan alasan antriannya lama gitu ya. Selama-lamanya antrian, insya Allah mudah-mudahan kita semua akan sampai kepada waktu keberangkatan kita ya. Jadi dulu teman-teman juga pada ribut gitu ya, daftar haji lama ya, antriannya segala macam. Ada yang daftar, ada yang enggak gitu ya. Yang daftar ya alhamdulillah sekarang ada yang berangkat gitu, ada yang udah berangkat tahun lalu gitu kan. Sementara yang nggak daftar-daftar ya sampai sekarang nggak berangkat. Jadi ya daftar aja dulu ya insya Allah ya, itu untuk menggugurkan kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersegera ya melaksanakannya dengan cara-cara terbaik insya Allah. Ini ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 196 juga ada ya tentang haji. Nah kemudian ini juga ada hadis Rasulullah SAW ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar, yaitu persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, lalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan ya. Jadi sebisa mungkin kita laksanakan ibadah haji ini. Ini adalah syarat-syarat orang yang wajib melaksanakan ibadah haji ya, tentunya beragama Islam dan berakal sehat. Jadi kalau tidak berakal sehat ya tidak usahlah gitu ya berangkat haji gitu ya. Tidak wajib dia itu berangkat haji gitu kalau misalnya dia mengalami gangguan gitu ya, gangguan akal, gangguan mental gitu ya. Nah kemudian sehat secara jasmani dan rohani ya. Sehat dan kuat untuk melaksanakan ibadah haji ya, memahami ritual-ritual haji dan kesiapan mental karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari. Jadi ibadah haji ini panjang ya, kita butuh kekuatan fisik dan mental untuk melaksanakannya sampai selesai ya. Kemudian balik ya, sudah mencapai usia dewasa. Jadi kita tidak perlu
memaksakan anak-anak kecil yang belum balik untuk berangkat haji gitu ya. Dan nggak perlu diprioritaskan juga untuk daftar hajinya gitu ya. Jadi nggak perlu kita memprioritaskan cari uang banyak-banyak supaya bisa daftar haji barengan sama anak-anak kita yang masih balita atau masih kecil-kecil tuh nggak usah gitu karena nanti mereka itu terkena kewajibannya masing-masing. Bahkan mendaftarkan haji untuk anak kita itu bukan kewajiban kita gitu. Yaitu nanti mereka mampu atau enggak gitu ya. Kayak misalnya Bibing mau daftar haji, misalnya kita daftarin, ya nggak usah gitu ya. Dia baru baru 12 tahun belum balik gitu ya. Kalaupun misalnya nanti dia mau berangkat itu pakai duitnya dia sendiri. Dia mampu mampu sendiri gitu ya. Jadi nggak usah misalnya orang tua tuh sampai bekerja gitu ya. Banyak kan soalnya yang curhat saya harus bekerja keras segala macam supaya anak saya bisa naik haji gitu ya, supaya anak saya bisa beli rumah. Itu bukan tanggung jawab orang tuanya ya. Ini ya kemudian merdeka dia bukan budak ya, kemudian juga mampu secara fisik, mental dan juga materi ya. Nah, ini ya makanya yang jadi highlight kita ini adalah masalah materi ini ya, karena ini butuh dana yang cukup besar tadi. Walaupun tadi ya saya udah bilang bahwa sekalipun besar sebetulnya itu masih bisa diikhtiarkan gitu ya. Kalau kita sekarang ngomong puluhan-puluhan juta untuk biaya-biaya yang lain gitu ya, beli kendaraan aja sampai ratus-ratus juta, sekarang beli kendaraan yang istilahnya entry level aja itu udah lebih dari 100 juta gitu ya. Maka insya Allah untuk beli seat haji itu seharusnya lebih mampu lagi gitu ya. Nah, kemudian ini ya persiapannya tentunya kita akan mempersiapkan fisik kita ya sebaik-baiknya. Kalau misalnya kita dapat rezeki bisa berangkat haji lebih cepat dalam usia yang masih muda ya. Terus saya dulu ngerasain emang luar biasa menyenangkan sekali ya bisa berangkat di usia muda itu karena kita lagi fresh-freshnya, kita lagi fit-fitnya. Tapi kalau misalnya kita belum bisa berangkat haji sekarang, kita juga harus yakin bahwa usia kita bertambah bukan berarti fisik kita itu makin lemah ya, enggak juga gitu ya. Kalau saya sih ngebandingin dulu waktu saya berangkat haji sama sekarang itu kayaknya saya lebih bugar sekarang gitu ya. Saya lebih strong sekarang gitu. Kalau dulu saya masih jalan kaki, sekarang saya udah bisa lari gitu kan. Jadi jangan khawatir juga gitu. Fisik itu bisa di-upgrade ya. Fisik itu bisa diperbaiki. Yang penting kitanya mau mengikuti prosesnya gitu ya. Jangan ada perasaan bahwa kayaknya makin tua saya makin makin lemah deh. Gimana ya saya mau berangkat haji, saya baru dapat bagiannya nanti 15 tahun lagi, kayaknya saya udah tua banget deh. Kemarin teman saya di MGB itu baru lari 10 kilo, padahal beliau itu kuliahnya angkatan 77 ya. Bayang ya, dia udah kuliah, saya belum lahir gitu. Jadi kalau kuliahnya itu sudah tahun 77, berarti tahun berapa ya? Dia lahirnya, pokoknya usianya udah ya di atas 60 tahun, tapi beliau masih bisa lari 10 kilo. Jadi insya Allah ya, fisik itu bisa diperbaiki. Kalau teman-teman sekarang udah ngerasa fisiknya makin menurun, berarti itu udah waktunya kita memperbaiki kondisi fisik kita gitu ya. Kalau kita sudah mulai punya gangguan penyakit degeneratif gitu ya, berarti kita harus sudah mulai memperbaiki lifestyle kita, memperbaiki pola hidup kita. Insya Allah bisa banget diperbaiki gitu ya. Kita perbaiki pola makan kita perbaiki olahraga kita ya. Kalau teman-teman di grup Just Move Your Body itu sekarang selain mencoba untuk memperbaiki kondisi jantung dan paru-paru melalui olahraga kardio, juga mulai banyak obrolan itu ke kenaikan massa otot gitu ya dengan strength dan weight training gitu. Jadi teman-teman bisa banget ya memperbaiki kondisi badan. Lebih tua, lebih bugar itu insya Allah bisa ya, asal jaga asupan makanannya gitu ya, jaga pola istirahatnya juga, jaga minum air putihnya dan olahraganya gitu. Nah kemudian ini yang nggak kalah penting ya, persiapan ruhiyah gitu. Jangan sampai nanti udah jauh-jauh, udah nabung lama berpuluh-puluh tahun, sampai di sana itu kerjaannya cuma mengeluh aja ya. Teman-teman bisa bayangin ya, semakin lama bumi ini semakin panas ya. Sekarang di Bandung aja yang dari dulu terkenal adem dan dingin tuh udah panas banget gitu ya. Apalagi di Arab gitu, apalagi di Mekah gitu. Kalau kita kurang-kurangnya ruhiyah kita terjaga ya, itu bawaannya tuh ngomel aja setiap hari gitu ya. Dan ada gitu ya jemaah haji itu yang kerjanya ngomel aja gitu ya. Dia dapat apa aja tuh dia ngomel gitu ya. Dapat cuaca panas dia ngomel, dapat
apa namanya, tempat yang tidak menyenangkan di Masjidil Haram, bukannya bersyukur gitu ya dapat tempat, dia malah ngomel gitu ya. Lihat kamar mandi, lihat toilet, dia ngomel, pokoknya ngomel aja terus itu. Jadi dia tidak bisa menikmati ibadahnya gitu ya. Dapat hotel yang kayak gini kayak gitu ngomel, karena emang jangan berharap ya di apa namanya, di waktu haji itu kita dapat hotel yang indah, yang kayak Baik, hotel penjelasan bintang Bapak 5 Pras. gitu ya. Walaupun harganya mahal ya, tapi ya hotelnya begitulah gitu ya. Apa namanya, sekamar itu berenam kadang-kadang. Mungkin kalau nanti makin banyak ya, kuotanya makin banyak juga isinya gitu kan. Dengan apa namanya, karakter orang-orang, teman-teman sekamar juga yang beda-beda. Yang satu pengen AC-nya dinyalain, satu pengen dimatiin gitu ya. Yang satu di kamar mandi lama, yang satu gak sabaran, yang satu jorok, yang satu pokoknya macem-macem. Ini kalau kurang-kurangnya ruhiyah kita gitu ya, nauzubillah min zalik gitu ya. Nanti kita di sana akan menjadi orang yang tidak bisa menikmati ibadah. Kan sayang banget ya, udah jauh-jauh ke sana gitu ya. Ya apalagi kalau misalnya kita nggak punya bekal ya, nggak punya bekal agama gitu ya. Saya suka sedih ya kalau ngelihat ada orang-orang tuh dari apa namanya, luar negeri gitu ya, mungkin dari Afrika atau dari Asia Tengah ya. Mereka itu di masjid itu cuman bengong gitu ya, cuman bengong duduk gitu ya. Ketika saya tanya, Bu mau tilawah nggak, saya ambilin Quran gitu ya. Pakai bahasa Tarzan tentu saja gitu ya. Mau saya ambilin Quran nggak, saya bacain gitu ya. Apa kita baca Quran gitu ya. Dia bilang enggak katanya, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca Quran katanya gitu ya. Dia nggak bisa baca bahasa Arab, dia cuman baca buku yang udah lusuh gitu ya, yang kayak zaman dulu kita tuh suka baca buku buku agama yang dari kertas kuning itulah, yang kecil-kecil, yang apa, yang tipis-tipis itu, yang zaman dulu banget lah gitu ya, panduan sholat, panduan panduan wudhu gitu tuh, yang kayak gitu-gitu, dan pakai bahasa dari negaranya, nggak tahu bahasa apalah ya, bahasa Bangladesh kayak atau bahasa Afrika, saya juga nggak tahu. Pokoknya dia cuman bertahan dengan buku itu, dan dia nggak bisa ngerjain yang lain gitu ya, karena dia nggak bisa tilawah, dia nggak bisa baca buku yang lain juga gitu ya. Padahal banyak banget yang bisa kita lakukan selama kita itikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu gitu. Sayang banget kalau misalnya kita tuh nggak bisa ngaji, nggak punya hafalan Quran, nggak bisa berpanjang-panjang sholat gitu ya, nggak bisa baca buku lama-lama gitu kan. Makanya dari sekarang itu kita persiapkan gitu ya ruhiyah, dan tadi ilmu kita juga gitu ya, supaya banyak ibadah, banyak aktivitas menyenangkan yang bisa kita lakukan di sana gitu ya. Kita di Masjid Nabawi bisa napak tilas perjalanan Rasulullah SAW, kita bisa bayangin sirah Nabi Rasulullah SAW kalau kita tahu kan sirahnya. Kalau nggak tahu ya ngapain gitu ya, kayak orang-orang akhirnya di sana itu kerjanya cuman dari hotel ke pasar gitu ya. Belanja, cari gamis, nanti yang diributin balik-balik gitu ya. Ih, gamis di situ lebih murah gitu ya. Di situ ada parfum murah, di situ ada kutek murah, di situ ada celak murah gitu ya. Buat apa gitu ya? Kalau kayak gitu-gitu doang, oleh-oleh haji mah di Bandung juga banyak gitu ya, di Indonesia juga banyak. Di Tanah Abang, di Jakarta juga banyak gitu. Jadi kita pentingkan ilmu gitu ya, supaya kita nanti bisa napak tilas tadi, kita bisa lebih menghayati gitu ya. Kita jalan ke Masjid Kuba tuh kita tahu sejarahnya gitu kan. Kita pergi ke Bukit Uhud tuh kita tahu sejarah perang Uhud tuh kayak apa. Kita bisa membayangkan gitu ya, di mana Khalid bin Walid itu memutar pasukannya untuk kemudian mengalahkan pasukan Muslim kan gitu ya. Itu kita bisa bisa dapatkan itu semua kalau kita tahu ilmunya. Kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya ya tadi gitu ya, itu cuma jadi jalan-jalan, panas-panasan, ngeluh-ngeluh gitu ya, nggak ada makanan yang cocok gitu, karena makanannya makanan Arab semua ya, kayak gitu. Nah kemudian persiapan materi ya tadi ya, bisa banget ya kita nabung ya, kita bisa nabung berapapun kita tabungkan. Kalau misalnya belum punya rekening tabungan haji, buka buka dulu aja gitu ya rekening tabungan haji. Punya uang berapa, masukin situ. Punya uang berapa, masukin situ. Mudah-mudahan segera terpenuhi gitu ya, 25 juta. Bahkan kalau misalnya mau maksain ikut program apa namanya yang di Pegadaian itu, talangan haji, nah itu juga boleh gitu ya. Kalau misalnya kita ingin ikut program talangan haji supaya kita bisa lebih bersemangat mencari rezeki gitu ya, supaya kita bisa bayar gitu ya hutangnya kita karena udah dibayarin sit hajinya, itu juga boleh. Jadi silahkan aja gitu ya, mana yang membuat kita itu bisa bermujahadah, bisa berjihad untuk mendapatkan porsi haji ya. Ini rukun-rukun haji, insya Allah teman-teman juga udah pernah tahu gitu ya. Ihram ya, ihram itu artinya kita apa namanya,
mensucikan gitu ya, mensucikan diri kita ya, kita mengharamkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau ihram itu kan kita memakai pakaian ihram itu untuk menunjukkan kesetaraan gitu ya. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh semuanya sama gitu. Semua orang harus menggunakan pakaian, bahkan kalau laki-laki itu pakaiannya tidak dijahit gitu ya, hanya 2 potong pakaian itu. Semua mereknya sama gitu ya, nggak ada yang terbuat dari sutra, nggak ada yang terbuat dari kain yang mahal, tuh semuanya sama ya. Dan di hadapan Allah begitulah manusia. Nanti di padang mahsyar kita akan dibangkitkan seperti itulah gitu ya. Nggak ada perbedaan gitu ya. Nggak ada perbedaan status sosial, nggak ada profesor, nggak ada orang yang terhormat, nggak ada pejabat. Semuanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama gitu ya. Kita semua fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi hanya amalan-amalan kita nanti yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya berihram itu adalah salah satu cara kita untuk mengikis gitu ya, mengikis rasa cinta dunia kita gitu ya. Kita nggak bisa bawa barang-barang branded gitu, kita nggak usah bawa benda-benda yang mahal gitu ya. Segala yang kita punya itu kita tinggalkan gitu ya. Nah kemudian wukuf ya, kita tahu bahwa wukuf ini adalah puncaknya ibadah haji gitu ya. Jadi yang paling wajib-wajibnya di antara yang wajib gitu ya, makanya disebutnya rukun ya. Kalau tidak melaksanakan wukuf maka tidak sah hajinya. Dan wukuf ini tidak bisa diwakilkan, tidak bisa disusulkan gitu ya. Pokoknya nggak bisa aja gitu ya. Makanya dulu saya pernah cerita juga kalau salah di sini ya, ada petugas haji saya yang cerita bahwa beberapa tahun sebelumnya ada bapak-bapak yang ngambek gitu sama istrinya, berantem, akhirnya pas waktunya wukuf dia nggak mau berangkat gitu ya. Lucu banget ya si bapak ini. Sampai di apa namanya, dibujuk-bujuknya sama ketua regunya, dibujuk sama karomnya gitu ya, ketua rombongannya, dibujuk-bujuk sama teman-teman sekelompoknya, itu dia kekeh nggak mau berangkat wukuf karena kesel gitu ya, habis berantem sama istrinya itu gitu ya. Sepele banget gitu ya. Sampai akhirnya petugas haji pada berdatangan gitu ya, membujuk si bapak ini untuk wukuf gitu, karena ya kalau nggak wukuf berarti dia nggak haji tahun itu, nggak jadi hajinya gitu ya, gagal udah, nggak bisa bayar dam, nggak bisa diwakilin, nggak bisa dibadalin gitu ya. Bahkan yang di rumah sakit aja wukuf itu harus datang ke Arafah ya, dibawa pakai pakai apa namanya, pakai ambulans itu ke Arafah. Makanya di Arafah itu biasanya berngiung-ngiung ya ambulans-ambulans bawa-bawa orang yang sakit minimal apa namanya, untuk berdiam diri gitu ya selama beberapa saat di Arafah, karena semuanya wajib ke sana gitu. Bahkan semua petugas haji juga wajib ke sana. Dokter-dokter juga semuanya wajib ke sana kalau mau haji tahun itu gitu. Karena kalau enggak, itu berarti hajinya enggak jadi. Tahun depan harus diulang atau dia harus balik lagi ke tanah air, daftar lagi, ikut antrian lagi 20-25 tahun lagi dia tunggu gitu. Karena dia enggak jadi sah hajinya gitu ya. Jadi rukun haji ini adalah sesuatu yang tidak bisa badalkan gitu ya, nggak bisa diganti dengan dam, nggak bisa diganti dengan apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya enggak apa namanya, enggak haji gitu ya, enggak ikut rukun ini berarti enggak haji gitu. Ini ya tawaf ya, ada tawaf haji, kemudian ada sa'i haji juga gitu ya. Ini beda dengan tawaf dan sa'i yang sehari-hari kita lakukan ketika kita lagi di Masjidil Haram gitu. Dan kemudian juga ada tahallul dan semuanya harus tertib ya. Nah, selain rukun haji ini juga ada wajib haji. Ini harus dilakukan, tapi kalau nggak bisa dilakukan tadi ya, masih bisa dibadalkan. Jadi kayak misalnya melempar jumroh, ada saudara kita yang sakit atau tidak mampu gitu ya berangkat ke jamarat, itu bisa diwakilkan oleh istrinya, bisa diwakilkan oleh anaknya gitu ya. Bisa didorong atau bisa cuman diwakilin aja, jadi dipangbawain aja gitu ya, dipanglontarin aja gitu ya, jumrohnya itu. Mabit di Mina ini juga bisa gitu ya, tawaf wada juga ini bisa di apa namanya, diwakilkan gitu ya, tapi itu wajib dilaksanakan ya. Kemudian ini sunah-sunah haji, ini juga para ulama berbeda-beda pendapat gitu ya, apakah misalnya mabit di Mina tanggal 8 Zulhijjah ini harus dilakukan atau enggak gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya jamaah yang reguler itu tidak mabit di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Kalaupun misalnya mau itu sendiri gitu ya. Jadi enggak
tarwiyah itu nggak bersama-sama dengan rombongan pemerintah gitu ya, dengan rombongan Indonesia gitu. Jadi itu mandiri aja gitu. Nah, ini juga berbeda-beda pendapat, jadi silakan aja nanti sesuai dengan apa yang diyakini masing-masing. Ya sebetulnya itu ya, Masya Allah ya, yang bisa kita bahas sekilas ya tentang haji. Sebenarnya kalau hikmah-hikmahnya, makna-maknanya itu semuanya luar biasa ya, pembahasan tentang haji itu bisa dalam sekali, termasuk juga hikmah secara sosial gitu ya, hikmah secara internasional, Masya Allah gitu ya. Dan teman-teman juga perlu paham bahwa berhaji saat ini semakin lama ini semakin apa namanya challenging ya, karena jumlah jamaah hajinya itu terus bertambah ya. Jadi kalau zaman dulu orang haji itu hanya berapa ratus ribu orang gitu ya, terus hanya berapa juta orang gitu ya. Dulu zaman saya itu kalau nggak salah sekitar 2 juta orang ya, karena pembangunan Masjidil Haramnya itu belum selesai gitu ya. Habis itu kan beberapa tahun kemudian tuh selesai tuh pembangunan dan perluasan Masjidil Haram, itu naik jadi 4 juta sampai nggak tahu nih kalau sekarang ini kuotanya berapa ya, apakah sudah sampai 8 juta atau berapa gitu ya. Cuman yang jelas semakin banyak ya, semakin banyak jumlah peserta gitu ya, jumlah jamaah haji, berarti semakin banyak juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Belum lagi tadi ya yang cuacanya semakin lama semakin panas ya. Kalau zaman dulu 40-45 itu udah panas banget, sekarang katanya sampai 50 ya. Jadi benar-benar harus kuat kitanya gitu ya, harus berjaga-jaga jangan sampai kena heat stroke segala macam. Jadi ya kita juga mempersiapkan sebaik-baiknya gitu ya dari sini gitu ya, supaya kita tahu bahwa situasi dan kondisi seperti apa yang akan kita alami di saat haji nanti insya Allah. Ya mungkin itu dulu Teh Feti yang bisa disampaikan ya. Kalau misalnya ada yang mau dibahas lebih dalam kita bisa diskusi aja insya Allah. Jazakallahu kasiro. Waduh, makin ngebuat kabita ya, kalau kata Kak Ulpa. Ini Pak ada pertanyaan dari Kak Ulpa. Teh ada yang berpendapat berangkat umroh dulu nggak apa-apa. Kan waktu umroh juga mustajab. Minta aja sama Allah diundang haji. Nah, gimana Teh kalau yang kayak gitu? Iya, kalau berpendapat sih boleh-boleh aja gitu ya. Kalau kita mau main logika-logikaan kayak tadi gitu. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang rukun gitu ya, maka yang wajib itu, yang menjadi rukun Islam itu adalah haji ya. Ya perlu kita pahami juga kalau dulu ya zaman saya pelunasan haji itu 25 juta Teh. Tapi berangkat umroh itu 15 juta bisa berangkat Teh gitu. Jadi emang jauh lebih murah umroh dibandingin dengan haji. Kalau sekarang mah kan umroh itu lebih mahal ya daripada haji ya. Maksudnya daripada bayar seat haji gitu. Jadi bayar seat haji itu 25 juta, umroh itu bisa 30 juta, bisa 40 juta gitu. Jadi sebetulnya kalau orang sudah mampu berangkat umroh, sebetulnya dia sudah wajib daftar haji gitu. Jadi gugurkan dulu kewajibannya, baru nanti nabung lagi buat umroh insya Allah gitu ya. Baru nanti kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipercepat berangkat hajinya sesudah kita daftar gitu. Jadi jangan sampai tadi kalau saya sih lebih berpendapat yang wajib dulu gitu ya, yang wajib dulu yang dilaksanakan karena umroh itu sunnah aja gitu. Ada pertanyaan dari Teh Irna Ristiana. Teh, kalau misalkan lagi ibadah haji, terus head, gimana Teh? Nah, jadi ada apa namanya ibadah-ibadah yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang haid ya, yaitu tawaf itu tadi gitu ya. Jadi tawaf yang terakhir itu yang apa wajib dilaksanakan oleh seorang jamaah haji itu bisa diakhirkan gitu ya, menunggu haidnya selesai gitu ya. Sementara kalau kayak wukuf itu setahu saya itu masih boleh ya dalam keadaan haid. Tapi kalau teman-teman ingin aman ya, para ulama menyepakati itu boleh menggunakan pil penunda haid ya. Jadi teman-teman biasanya yang masih produktif masih haid itu pada pergi tuh ke objin gitu ya, pada pergi ke apa namanya ke dokter kandungan minta obat penunda haid. Nanti dokter akan memberikan panduan kalau kamu ingin tidak haid di tanggal segini dan tanggal segini. Kalau biasanya kamu haidnya tanggal segini, berarti ini diminumnya sejak kapan dan mana dulu yang diminum itu nanti insya Allah ada panduannya. Dan para ulama sudah memperbolehkan itu. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai itu, maka tetap sah hajinya karena haji yang tidak boleh apa namanya tidak boleh
haid itu hanya yang tawaf aja setahu saya gitu ya. Hanya tawaf aja dan itu bisa diakhirkan menunggu ketika haidnya selesai. Gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Nurul. Teh, kalau misalnya ada hutang sejumlah biaya daftar haji, itu yang didahulukan yang mana, Teh? Tentunya yang didahulukan hutang dulu ya, tapi hutang yang jatuh tempo gitu. Karena ada juga yang bilang gini, "Teh saya punya KPR gitu ya 20 tahun gitu ya." Jadi nggak daftar-daftar haji, nggak kayak gitu. Jadi yang hutang yang didahulukan itu adalah hutang yang jatuh tempo. Kalau misalnya bulan ini jatuh tempo 25 juta itu harus dibayar duluan. Tapi kalau misalnya tahu bulan ini cuma bayar KPR gitu ya 3 juta, ya bayar aja KPR-nya 3 juta, terus sisanya pakai buat tabungan haji gitu. Jadi hutang itu bukan hutang yang jangka panjang seperti KPR atau apa gitu ya, tapi hutang yang jatuh tempo, terutama hutang yang harus dibayarkan kepada orang yang memang membutuhkannya gitu. Misalnya pinjam uang ke TVT gitu ya, ya bayar dulu lah ke TVT, nanti TVT nggak bisa berangkat kan gitu, gara-gara kita naik haji misalnya gitu. Ya, seperti itu ya. Dari Teh Retno. Teh, kalau badalin haji buat orang tua atau simbah yang saat di masa hidupnya belum berniat haji, tapi beliau mewariskan harta ke anak dan cucunya sawah. Apakah boleh anak atau cucunya membadalkan haji buat mereka? Iya. Jadi para ulama sepakat ya bahwa badal haji itu boleh ya. Tapi syaratnya adalah yang membadalkannya itu sudah berangkat haji gitu. Jadi kalau kita sudah haji, boleh kita itu berangkat haji lagi untuk membadalkan orang yang sudah meninggal gitu ya. Walaupun nanti ulama juga berbeda-beda pendapat ya. Ada yang mengatakan badal haji itu harus dilakukan kalau hanya kalau orang yang wafat itu sudah mewasiatkan gitu ya. Jadi saya misalnya ya sudah daftar haji, kemudian qadarullah wafat sebelum waktunya, berarti saya sudah punya niat untuk naik haji, maka itu diambil dari warisan saya gitu ya untuk berangkat haji, membadalkan saya berangkat, seperti itu. Tapi kalau misalnya orangnya itu nggak punya niat haji sama sekali, ulama mengatakan itu tidak perlu dibadalkan gitu ya. Bahkan diutamakan yang naik haji orang yang emang niat aja gitu. Jadi misalnya dia nggak pernah niat nih naik haji, terus ada warisan gitu ya, warisannya buat anaknya pengen naik haji, anaknya aja yang naik haji gitu ya, bapaknya nggak usah di apa namanya nggak usah dibadalkan seperti itu. Kalau karena dia tidak berniat dan tidak berwasiat gitu. Kecuali kalau dia sudah berwasiat, nanti kalau misalnya saya meninggal sebelum naik haji, ini dananya tolong dipakai dulu untuk badal haji saya, itu bisa kayak gitu. Gitu. Gitu ya Teh. Sip, sip. Sebelum Teh Takwa, saya ini dulu nih, ada Teh Rindu. Boleh Teh Rindu? Silahkan. Boleh open kamera juga? Nggak di mute kalau nggak salah ya. Bisa ngebuka sendiri? Boleh Teh Rindu? Susah nggak ngebuka? Boleh Teh? Kalau belum, berarti saya coba yang Teh Takwa ya. Alhamdulillah dulu dapat tawaran dana talangan haji dari Muamalat. Dan Alhamdulillah bisa nyicil tiap bulannya dari Komisi Sigma. Masya Allah, iya Mbak Takwa ya ini dari Cirebon ya. Insya Allah Oktober tahun ini selesai. Jazakumullah katsiro Sigma. Ah, iya ya, boleh ayo gabung. Insya Allah. Walaupun tentek pencet sama anak. Oh iya, 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 gak apa-apa. Ya, itu ya. Jadi tadi betul yang dikatakan oleh Teh Patra bisa ya ngumpulin dan sangat bisa gitu ya, sangat bisa banget gitu ya untuk bisa pergi berangkat haji untuk subhanallah pokoknya malah saya juga nyesel. Teh Patra karena belum ada pertanyaan nih ya. Tadi Teh Patra sempat bilang aduh ini karena Teh Patra sudah 10 tahun pergi haji, kalau 10 tahun lagi pengen remed nih. Apa sih Teh remednya? Yang kira-kira ini bisa jadi pelajaran buat kita yang belum berangkat. Ya, Masya Allah ya. Lebih ke apa namanya ke pemaknaan tadi ya TFET ya. Tentunya selama 10 tahun ini kita juga banyak mendengarkan kajian. Kan zaman dulu saya berangkat itu internet belum seheboh sekarang ya. Jadi kajian-kajian, ilmu-ilmu juga mungkin masih sangat kurang ya.
dibanding sekarang gitu. Jadi dulu itu saya cuman bertahan pada buku naik haji untuk wanita gitu aja gitu ya, bawa buku itu kemana-mana gitu ya, segala macam, apa namanya, doa-doanya saya baca juga dari situ, pas tawaf juga saya bawa gitu ya. Pengennya kan udah lebih banyak lagi hafalan Qur'annya pas berangkat di sana, jadi bisa sholat berlama-lama itu sambil membaca hafalan Quran yang banyak gitu ya. Kemudian apa menyesuaikan dengan suasananya tadi gitu. Jadi misalnya pas lagi di Hijri Ismail bacanya yang terkait sama Ismail gitu ya. Lagi di Makam Ibrahim bacanya yang terkait sama Ibrahim, kan pengennya gitu. Lagi hari Jumat bacanya yang terkait sama hari Jumat. Lagi hari Kamis kayak gitu. Jadi Masya Allah ya, apa namanya, banyak banget lah ya, belum lagi tadi ya, ingin lebih, apa, bisa, berkenalan gitu ya. Kalau saya pengen banget kenalan sama saudara-saudara dari luar, Indonesia, karena saya bisa lebih tahu kondisi kaum muslim di seluruh dunia itu seperti apa gitu. Kekurangan-kekurangan yang masih menjadi kendala mereka di sana tuh seperti apa gitu ya. Ya terus terang sih ya, kalau saya bersyukur banget saya jadi jemaah haji dari Indonesia itu udah paling paling nikmat gitu ya dibandingin saudara-saudara kita yang dari negara-negara lain. Jadi pemerintah kita itu bisa dibilang paling expert lah ya dalam menyelenggarakan perjalanan haji ya. Walaupun di Indonesia banyak dikecam macam-macam ya, tapi sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan kita di sana itu udah paling nikmat bener lah jadi jemaah haji Indonesia itu gitu ya, paling dijaga, paling dimudahkan gitu ya, makanan segala macam itu juga dimudahkan, Masya Allah ya, tabarakallah. Jadi ya support aja lah pemerintah Indonesia untuk apa ya, perbaikan-perbaikan tuh tentunya pasti harus ada terus, tapi bersyukurlah kita jadi jemaah haji dari Indonesia itu emang seenak itu gitu. Sebelum ke yang ngacung ya, saya cerita sedikit ya. Jadi sangat bisa ya mengumpulkan uang untuk pergi haji, bahkan umroh, dan memang dapat hadiah umroh gitu ya. Eh, Terus sebetulnya saya juga sudah foto ya 80% wajah gitu, karena waktu 2010 sempat pengen daftar bareng ibu gitu. Jadi emang udah siap segalanya. Tapi memang waktu itu pas daftar itu ribet banget gitu ya. Maksud ribet banget, saya ngurusin ibu cepet banget gitu. Jadi ibu dari komisi komisi haji itu saya dahulukan ibu saya gitu. Karena inget dulu ibu saya sama bapak pengen pergi haji. Jadi pas saya dapet di Sigma tuh Allah tuh mudahkan banget gitu ya. Setiap bulannya niat untuk haji, bahkan kalau saya boleh terus terang mah sampai ke kalau mau syukuran haji juga bisa, bahkan oleh-olehnya itu ada gitu ya, mudah banget. Sampai ibu saya pulang haji pun masih banyak uang itu ya, karena saya sudah niatkan untuk ibu tuh sampai apa ya, istilahnya mah orang-orang pada aduh ini saya lagi butuh, golosor-golosornya tuh gampang banget karena memang izin dari ibu gitu ya, seperti itu. Nah, saya sendiri wallah alam ya saat itu karena bersemangat punya anak banyak, inginnya pergi hajinya dan diizinkannya udah yang sebentar aja yang plus gitu. Tapi ternyata ngumpulin uangnya nggak kumpul-kumpul, dan tidak terpikir untuk bayar DP dulu teh gitu. Padahal untuk bayar DP itu sangat sangat bisa banget gitu ya. Itu gitu ya. Nah, terus saya cuma ini, akhirnya kemarin itu sesudah bal-bal ya, panjang lebar dengan teh patra, akhirnya saya berniat, ya Allah saya harus bayar DP gitu. Dan ternyata Allah kasih kemudahan untuk membayar DP itu, dan ternyata sekarang tuh gampang banget ya teman-teman. Kalau dulu saya harus pergi ke Depag ya, harus pergi ke Depag, harus dipoto dulu, yang fotonya banyak banget, entah ya Teh Patra inget nggak ya, saya punya moto ibu saya tuh kan 80% salah gitu ya, kalah 60% gitu ya. Itu tuh ribet banget kudu ngeprint gitu ya, dan zaman sekarang mah kan susah ya ngeprint foto teh gitu ya. Nah ternyata teman-teman cukup dengan menginstal pusaka gitu ya, terus kalau nggak Haji Pintar itu cuman nge-upload foto gitu ya, nge-upload KTP, kartu keluarga, itu hanya sehari juga beres gitu ya. Jadi kabar bahagianya ternyata itu dimudahkan gitu ya. Jadi sok sekarang mah yang belum punya untuk 25 juta bergabung dengan Gentara bisa insya Allah kita kumpulin gitu ya. Dan saya semangati gitu. Itu sih ceritanya, walaupun saya ternyata dapatnya yang 25 tahun ya. Tapi insya Allah semangat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ada Teh Piti yang sudah ngacung dari tadi, khawatir cangkel walaupun beliau olahragawan. Mangga Teh Piti.
Nggak Iya, teh. Teh Bata. Assalamualaikum. Mau Waalaikumsalam. nanya, Teh. Tadi Teh terpancing yang waktu Teh Patra bilang kalau misalnya orang tua, tapi dia nggak pengen haji, ya nggak usah dihajiin gitu kan. Nah, qadarullah waktu tahun 2013 itu daftar itu berempat. Eh, saya, papa, mama, sama nenek. Terus tahun 2015-nya, eh daftarnya 2008. 2008. Terus tahun 2009-nya qadarullah nenek meninggal. Berarti kan yang bersangkutan teh udah niat mau berangkat banget ya. Yang semuanya tuh udah memang bener mau gitu. Nah, pertanyaannya, apakah harus termasuk yang harus dibadalkan itu atau oh ya udah kan udah meninggal jadi nggak usah gitu. Gitu teh. Sebelum nanti biayanya tuh misalnya ke adiknya mama atau ke adiknya keluarga yang lain yang mau berangkat juga gitu. Ya, itu teh mau nanya. Hmm. Iya. Ya, Iya begitu. Teh Piti ya. Jadi emang ada ulama yang mengatakan kalau nggak berwasiat ya walaupun dia sudah daftar itu nggak harus dibadalkan gitu ya karena dia tidak berwasiat gitu. Jadi ya udah kalau misalnya qadarullah meninggal dunia berarti dibatalkan aja. Uangnya bisa dikembalikan gitu ya. Biasanya sih dikembalikan ya uangnya karena nggak bisa digantiin ke orang lain gitu. Tapi ada juga sih ulama yang mengatakan itu berarti dia sudah berniat dan sudah pengen harusnya dibadalkan dari wasiat dari apa dari warisan yang ditinggalkannya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini Piti udah berangkat nih ya, terus mau apa namanya membadalkan gitu ya, maka itu silahkan gitu ya bisa aja dibadalkan karena memang nenek udah pernah mendaftarkan gitu ya, udah pernah mendaftarkan dan sudah pernah berniat untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi kalau badal ini setahu saya sifatnya itu nggak wajib kecuali kalau sudah ada wasiat gitu. Jadi boleh aja ya dibadalkan dengan apa namanya dengan harapan itu bisa menjadi kiriman gitu ya, kiriman pahala dari seorang anak yang soleh gitu. Ya terutama sih yang membadalkan itu yang punya apa namanya yang punya tanggung jawab untuk membadalkan itu berarti dari orang tua ya. Kalau nenek itu berarti anak-anaknya nenek gitu ya, yang punya tanggung jawab untuk membadalkannya gitu. Gitu Pit. Jadi kalau nggak diwasiatkan ya nggak sampai wajib, tapi kalau misalnya memungkinkan sih alangkah baiknya itu dilaksanakan gitu. Ya. Ya, jazakillah ya Teh Patra. Iya, wah iya, oke. Yang selanjutnya pertanyaan dari Teh Fitri. Teh katanya orang yang pergi haji harus meninggalkan wasiat untuk orang-orang yang ditinggalkan. Apa saja wasiat yang harus diberikan? Insya Allah suami mau pergi haji tahun ini Teh. Masya Allah. Gimana? Iya. Eh, ya itu adalah salah satu apa namanya salah satu sunnah dan sunnah dalam berangkat haji ya. Jadi ya wasiat yang harus diberikan tentunya ya kalau sebagai seorang suami atau kepala keluarga ya wasiatnya ya sama seperti wasiat ketika kita akan meninggal gitu ya. Maksudnya bukan sama seperti akan meninggal, tapi kita itu membuat wasiat seolah-olah kita itu akan berangkat untuk meninggal gitu ya. Maksudnya gimana ya? Ya gitu. Jadi kita udah mewasiatkan misalnya ya kalau misalnya nanti saya wafat, saya bla 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 gitu kan. Karena ya Allah alam ya kita nggak tahu apakah kita masih bisa pulang lagi sesudah kita haji itu apa enggak. Jadi kita memang apa namanya memposisikan diri kita itu seperti akan berjihad gitu ya, seperti akan pergi ke suatu tempat yang tidak pulang lagi. Jadi mewasiatkan kalau misalnya nanti saya tidak pulang lagi, kalau saya meninggal di perjalanan, kalau saya meninggal dalam prosesi haji, maka begini 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 begini. Mungkin bisa menjelaskan gitu ya, ada harta yang di mana, ada harta yang di mana, bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Siapa tahu ada apa namanya? Ada situasi dan kondisi yang selama ini mungkin disembunyikan gitu ya, ada aset yang istrinya nggak tahu gitu ya, ada tabungan yang anaknya nggak tahu, nah ini mungkin nanti disampaikan. Dan yang lucu itu dulu ya waktu haji itu ada bapak-bapak yang mengakui bahwa ternyata dia punya istri simpanan gitu. Ini innalillahi atau apa jawabnya? Masya Oh Allah. gitu. Tapi dia bilangnya nggak sama keluarganya gitu, jadi dia bilangnya sama
sama seorang ustadz gitu ya. Jadi dia nitip sama ustadz itu gitu kalau saya ada apa-apa. Jadi tapi tetap dia nggak berani bilang sama istri benerannya, istri beneran, sama istri pertamanya gitu ya. Bahwa dia punya punya istri baru yang istri pertamanya tuh nggak tahu, punya anak juga di sana gitu. Masya Allah. Punya anak juga. Ya sampai si ustadznya bingung. Dia nanya soalnya sama suami saya gitu ya. Pak Ismir ini gimana? Saya harus gimana katanya. Ya Masya Allah, dia berangkat haji sama istrinya gitu. Pas saya bilang sama istrinya apa gimana katanya gitu. Ya itu termasuk mungkin yang harus disampaikannya dalam wasiat. Jangan sampai nanti istri sirinya itu tidak mendapatkan hak-haknya gitu, nggak dapat warisan gitu. Ini omongan ya, tapi udah terjadi gitu, udah jadi istri juga ya mau gimana gitu. Itu mungkin termasuk wasiat. Jadi tanya weh suaminya, papa punya istri lain nggak? Insya Allah enggak teh. Insya Allah enggak ya. Amin. Insya Allah enggak ya. Jadi ya terkait dengan apa hak-hak dan kewajiban yang ditinggalkan kalau misalnya beliau tidak kembali lagi. Ya kalau misalnya kembali lagi ya tentunya kita sambut dengan penuh kegembiraan, alhamdulillah. Tapi kalaupun misalnya enggak, berarti kita sudah tahu apa namanya syarat dan ketentuannya gitu. Ya, gitu Teh Fitri. Ya, insya Allah. Iya teh, jazakillah khair. Yang berikutnya Teh Yayang. Teh infonya kalau sudah daftar haji reguler, nggak bisa upgrade jadi haji plus karena beda kuota ya. Pingin daftar fit reguler, tapi waktu tunggunya lama sekali. Saat ini masih nabung. Iya, ya, emang beda jalur ya. Jadi haji plus, haji reguler, haji furoda itu hajinya beda-beda jalurnya, daftarnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kita punya rencana daftar haji reguler gitu ya. Ya udah daftar haji reguler dulu. Kalau misalnya nanti ada rezeki buat ikut haji plus, ya udah gitu ya. Nanti tinggal tutup haji regulernya di cancel ya. Terus dananya dipakai buat daftar haji plus gitu. Atau misalnya mau daftar haji plus aja, nggak mau daftar haji reguler, itu juga boleh gitu ya. Jadi udah saya nggak akan daftar haji reguler, nabung dulu aja sampai cukup buat haji plus. Itu mangga gitu ya, diperbolehkan banget, silahkan aja. Atau misalnya saya nggak akan mau daftar haji reguler, tapi saya juga nggak mau daftar haji plus, ingin yang cepat aja, saya daftar furoda, silahkan gitu ya. Nabung untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan haji furoda, tapi harus sesuai dengan perhitungan yang realistis ya gitu ya. Jangan sekarang punya duitnya cuma 25 juta tapi pengennya daftar haji furoda gitu ya. Barijeng nggak tahu kapan dapat 400 jutanya itu gitu. Jadi kalau misalnya udah kebayang nih, saya nggak akan ikut haji reguler, saya nggak akan ikut haji plus karena insya Allah bulan Desember besok ada proyek saya yang cair 3 miliar. Insya Allah saya akan langsung daftar haji furoda. Itu boleh banget kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih belum jelas gitu ya, penghasilan juga masih nggak masih pas-pasan gitu ya. Ya udah yang pasti-pasti dulu aja gitu. Misalnya ada nih dananya buat bayar haji plus, daftar DP-nya dulu berapa sih kalau daftar DP haji plus misalnya $4.500 ya TVT ya. 75 juta dulu misalnya ya bayar. Udah nih ada nih uangnya 75 juta. Ada uangnya nih 150 juta buat berdua sama suami. Mangga langsung dibayarin aja haji plusnya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan perhitungan yang realistisnya gitu. Jangan sampai ya tadi kayak TVT cerita pengen daftar haji plus barijeng teu daftar-daftar tuh haji reguler gitu ya. Nah itu. Terus ya jangan lupa juga diperhatikan ya tata caranya gitu. Jadi kita ingin berangkat haji ini dengan penuh keberkahan, jangan maksa ya. Jangan maksa, jangan sembunyi-sembunyi kayak tadi disampaikan sampai kita itu kayak maling ayam gitu ya, kejar-kejaran sama yang legal gitu. Jadi kalaupun misalnya mau haji furoda, pastikan visanya adalah visa haji. Karena banyak banget yang jual haji tapi pakai visa bisnis, pakai visa tenaga kerja gitu ya, pakai visa student, visa apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau haji, pastikan
dapat visa haji resmi, dapat tasreh resmi gitu. Jangan yang sembunyi-sembunyi pura-pura jadi TKW padahal mau haji ya. Ya nanti di sananya juga kita kucing-kucingan, hajinya juga jadi nggak tenang, terus ya Allah alam gitu ya, diterima di sisi Allah apa enggak gitu. Udah mah mahal, kalau nggak diterima juga kan sayang banget Mahal gitu. banget ya. Jadi yang pasti-pasti aja lah. Kalau mau jalan-jalan mah umroh mangga gitu ya, backpacker sambil ke Turki, mampir ke Qatar, mampir kemana mangga lah kalau uangnya ada. Tapi kalau buat haji, kalau saya sih sangat menyarankan yang resmi gitu ya. Mau yang murah, mau yang mahal, pokoknya resmi. Gitu. Mau dari negara manapun, pokoknya resmi gitu ya, silakan aja. Misalnya teman-teman lagi di luar negeri gitu ya, kayak misalnya menantu saya lagi di Jepang, dia ditawarin bisa nih naik haji dari Jepang resmi tapi ya gitu ya, tanpa harus antri, cuman bayarnya sekian-sekian. Nah, selama resmi mau dari negara manapun juga itu mangga gitu ya, silahkan. Yang penting visanya tadi catatannya visa haji resmi. Itu ya yang harus jadi catatan kita bersama. Jangan sampai keluar uang banyak, ternyata kita dideportasi. Nauzubillah min dzalik ya. Rugi. Alhamdulillah menzalik ya, sayang banget. Ya, sayang banget. Nah, tadi dari cerita Teh Patra kan bagaimana ketika, maksudnya gini, kita bisa mengambil ibroh walaupun Teh Patra sudah pergi haji, ternyata Teh Patra masih pengen, dan di antara remedi adalah bagaimana membayangkan, bagaimana menghafalkan surat-surat, nanti di sana Teh pas suratnya Teh yang dibaca, wah jadi kepikiran ya, bagaimana kita juga menghafal Al-Quran, kemudian juga yang belum tahu kisah sirah gitu ya, perjalanan Rasulullah tadi Teh Patra cerita tentang perang Uhud, kan kebayang gitu ya bagaimana sih kondisinya saat itu Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Nah, saya sedikit ini aja ya sebagai sponsor dari Gentara, bagaimanapun juga jarang-jarang ada diskon yang besar banget gitu ya. Dan kali ini diskonnya itu sampai Mumtaz itu sampai 50% gitu ya. Ada waktu sampai 31 Mei. Jadi kalau teman-teman berminat, kita niatkan supaya haji kita makin mantap gitu ya, memantaskan diri. Bisa jadi saya nggak dipanggil-panggil Teh dan Mumtajna tak acan gaduh gitu ya, atau belum membaca, belum mengkaji gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini ikhtiar kita, dan Teh Patra sendiri memberikan kalau misalnya mau ngangsur gitu ya, kita di Gentara ini, di keluarga Gentara memberikan kemudahan, tinggal colek-colek saja ya, mudah-mudahan kita bisa memilikinya. Bahkan Teh Patra sendiri kemarin membuat kelas ya, bukan kemarin ya, tahun lalu ya Teh ya, membuat kelas bagaimana supaya kita mengkaji bareng siroh gitu ya, dari mulai perjalanannya bisa kelihatan ya di sini. Silahkan colek-colek yang tadi diundang oleh siapa. Ini murah banget ya, Muhammad Mumtaji ini 213 apa 273 Teh? 213 ya? 273 Teh. 273. Berarti satu harinya itu sama dengan kurang dari 10.000 Teh. Jadi kalau misalnya punya belanjaan, ada kembalian 10.000, simpan ya. Simpan, itu bisa untuk nyicil Mumtaj. Nah, ini tuh berlaku sampai 31 Mei. Jadi kalau berminat segera aja colek-colek pengundangnya gitu ya. Terus misalnya tadi kalau kata Teh Ulfa, ya ini nih kalau kita mau pergi haji, kita juga bisa mantapkan diri dengan buku-buku BPI ini. Buku Pintar Iman Islam. Ini juga angsurannya 185. Jauh lah, 185 dibagi 30, 6 ribuan, 6 ribu lebih dikit ya seharinya gitu. Masa sih kita kalau untuk memantaskan diri ini sebagai salah satunya bisa banget gitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya anaknya masih balita juga ingin memberikan gizi-gizi ya, ini 155 per bulannya, kemudian 122 ini ada Rasul, ini saya aja beli waktu kemarin nggak diskon 52,5% loh teman-teman. Makanya ini ayo mampang mumpung gitu ya, kalau mau cash nih bisa. Nah gitu ya. Itu kemudian, nah ini apa kata Kak Ulfa? Dulu baca sirah dirasa berat katanya. Tuh ya, berat banget kerasanya. Mana Kak Ulfa? Nah, dirasa berat banget. Baca Mumtajma insya Allah ringan. Bahasanya enakeun, ngalir, berasa hidup, recommended tuh ya. Silahkan ya teman-teman yang berminat. Ini ada buku sainnya juga sama, diskon. Kemudian juga 64 sahabat ingin lebih mengenal lagi mereka insya Allah. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana bahwa kita ingin memantaskan diri untuk dapat undangan dari Allah ya. Itu ya, silahkan kontak-kontak mau Ibu Jari atau teman-teman yang lain yang diundang.
Itu ya sponsornya bisa kebanyakan teh, ditutup aja enggalan. Cina dicolek we. Karena ada pertanyaan dari siapa ini yang Kak Ulfa. Ya Allah, ibu saya meninggal setahun sebelum jadwal berangkat. Ya Allah. Karena kurang ilmu dan kondisi ekonomi yang sedang sulit, uang DP haji ibu saya terpakai untuk kebutuhan. Setahu saya, ibu saya tidak berwasiat badal haji. Apakah jadi hutang badal haji, Teh? Iya Teh Ulfa ya. Jadi kalau misalnya beliau sudah kan kan beda ya, maksudnya orang mau berangkat haji setahun lagi tuh biasanya suka disebut-sebut ya. Masya Allah gitu ya, tahun depan saya mau berangkat. Berarti udah pengen banget gitu. Cuman mungkin secara teknis beliau lupa atau tidak sempat berwasiat gitu ya. Kalau saya sangat menyarankan memang sebisa mungkin dibadalkan saja. Kan kalau mau badal haji itu tidak harus kitanya yang berangkat ya Teh, jadi bisa dititipkan aja ke petugas haji. Biasanya petugas-petugas haji itu memberikan apa namanya jasa gitu ya untuk badal haji, dan biayanya juga nggak sampai ibadah haji yang 50 juta itu nggak Teh, paling berapa gitu ya. Saya lupa sih berapa, 5-10 juta, bisa ngobrol aja gitu ya. Misalnya ada orang yang udah jadi petugas haji, udah beberapa kali berangkat haji, itu bisa banget ya dititipkan pembadalan haji gitu. Jadi bisa cari infonya aja. Saya kurang tahu sih berapanya. Jadi sebisa mungkin emang karena udah tinggal 1 tahun lagi tuh biasanya udah sering disebut-sebut dan udah dibayangin gitu ya. Gitu. Ya, qadarullah ibu saya sebelumnya sakit, jadi terpakai untuk beberapa hal mengurus beliau juga. Ya kecuali kalau misalnya beliaunya sudah bilang ya nggak apa-apa nggak jadi berangkat haji gitu. Tapi kalau misalnya masih cari infonya aja lah, kalau kira-kira masih bisa diikhtiarkan, tidak terlalu memberatkan, atau apalagi kalau misalnya ibu meninggalkan warisan gitu ya, bisa diambil dari sebagian warisannya aja untuk melaksanakan azam beliau, insya Allah. Gitu. Iya. Nah, nih. Nah, ada. Ya benar-benar sebentar lagi liburan sekolah ya. Jadi supaya anak-anak nggak main gadget aja, bisa juga untuk bahan liburan. Jadi sambil liburan, sambil orang tuanya juga belajar, bersama-sama membaca buku, anak-anaknya juga bisa untuk program ya. Kalau Kak Ulfa nih paling rajin, namanya apa? Bukis Play ya. Jadi bagaimana membuat permainan-permainan, saya juga baru ngeh ya, sesudah saya juga ngebacain buku sebetulnya, ngebacain buku di depan anak-anak masjid ya, sanlat gitu. Ternyata bisa banget buku-buku SDI ini dipakai permainan dan itu jauh lebih menarik dan bisa lebih dipahami. Nah, ini insya Allah ya ada spillnya nantilah kalau misalnya teman-teman di sini juga mau buka taman baca juga kita insya Allah ada ya wakaf untuk taman baca gitu, atau bergabung juga ingin ya pokoknya mah gimana lah supaya punya taman baca di rumahnya, di sekitarnya, itu juga bisa banget ya. Masih ada pertanyaan gak nih? Kalau nggak ada saya mau nanya lagi. Teh Patra, ini soalnya pernah ada yang nanya karena ada seorang apa ya, orang terkenal lah gitu ya. Kemudian dia pergi haji dan dia belum punya rumah Teh. Nah, terus ada yang nanya, emang antara pergi haji sama punya rumah wajib pergi haji ya gitu. Nah, akhirnya kayak gitulah Teh, sobat Teh. Kumaha tah pandangan Teh? Seperti apa seharusnya? Ya tadi ya saya bilang Teh Fet, kalau naik haji itu cuma 50 juta, kalau beli rumah mah 50 juta nggak akan kebeli. Jadi naik haji dulu. Sama aja kalau kita punya 100 juta juga rumah nggak kebeli, haji enggak gitu ya. Jadi kalau dari sisi rukun tadi gitu ya, emang yang harus didahulukan itu adalah memberikan tempat tinggal untuk keluarga yang ditanggung dan nafkah. Jadi kalau misalnya udah cukup nih dengan nyewa rumah gitu. Gitu ya Teh ya. 50 juta cukup buat nyewa rumah, 50 juta lagi buat beli haji gitu ya. Ya udah naik haji aja, kan rumahnya udah ada nih, udah tempat tinggal udah aman nih. Kecuali kalau misalnya naik haji terus rumah satu-satunya dijual, terus anak-anaknya menggelandang gitu ya, tinggal di kolong jembatan pakai tendanya, nih gitu-gitu pisan ya. Kalau kayak gitu nggak boleh. Tapi kalau misalnya aman, tentram di rumah kontrakan yang bagus, lingkungan bagus, dekat masjid segala macam, ya kenapa enggak gitu. Itu yang pertama. Kalau dari sisi manajemen finansial gitu ya, manajemen keuangan, konsep pengeluaran itu adalah yang
pasti dulu gitu ya, yang langsung terpenuhi dulu itu yang didahulukan gitu. Jadi kayak misalnya mana dulu nih haji atau beli rumah gitu ya. Ya haji cuma 50 juta gitu ya. Sekali dikerjain selesai beres gitu kan. Kalau beli rumah harus dicicil sampai berpuluh-puluh tahun, ya udah mulai nyicilnya tahun depan aja habis haji itu kan bisa misalnya gitu. Atau misalnya mana dulu nih yang harus didahulukan, beli rumah atau beli kendaraan. Kalau beli kendaraan itu sebentar gitu ya. Punya uang sedikit bisa beli kendaraan, bisa beli motor gitu ya, bisa beli apa. Kalau beli rumah nanti jadi nggak kebeli-beli selama berapa puluh tahun sampai rumahnya lunas. Jadi yang selesai duluan itu yang mana, itu selesaiin dulu gitu ya, baru nanti mikir yang panjang dan butuh effort lama gitu. Itu dari sisi manajemen keuangan kita selalu seperti itu. Mana dulu yang beres di awal, mana dulu yang bisa beres sekali, beresin dulu itu gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Tefet. Masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Masih ada? Kalau nggak ada penasaran sama doanya Teh Patra, boleh dong Teh spill-nya waktu ngedoa dulu di 2014 dan ternyata subhanallah Allah kabulkan. Tapi kata Teh Patra tadi masih kurang ternyata gitu. Tapi nggak apa-apa kan Teh cerita karena sudah tercapai. Masya Allah ya. Ya saya kan minta semuanya Teh Fet gitu. Apa tuh? Saya Apa tuh? minta bisa, misalnya saya minta bisa dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran gitu ya. Dulu saya nggak minta hafal Quran sih, jadi minta dimudahkan menghafalkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah menghafalkan mudah, tapi belum hafal-hafal gitu ya. Cuman pas ngapalin gampang aja gitu kan. Terus saya minta dikaruniakan kesehatan ya alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang yang tadinya nggak kebayang bisa lari itu sekarang bisa lari gitu ya, yang tadinya nggak kebayang bakal bisa sehat misalnya ya, bisa bugar. Karena dulu waktu berangkat haji itu kan belum lama ngelahirin bibing ya, jadi emang masih apa namanya, ya badan masih inilah, baru selesai menyapih bibing waktu itu gitu ya. Dan qadarullah ternyata abis haji tuh dikasih deisan gitu kan, udah sempat mikir ini kayaknya abis ngelahirin Daisan nih kayaknya badan saya bakal babak belur gitu ya, bakal kayak gimana, karena emang pas hamil Daisan itu kan berat ya, udah tua udah apa, ya jalan aja susah gitu ya, bangun dari sholat juga udah susah gitu, kayaknya udahlah saya bakal capek banget. Tapi qadarullah ya kita bisa tadi mengupgrade badan, alhamdulillah ternyata sekarang malah ngerasa lebih fit gitu ya dibandingin 10 tahun yang lalu itu gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Terus ya tadi gitu ya minta rumah cepet lunas karena dulu masih KPR juga ya, qadarullah juga beberapa tahun kemudian dilunasin sama Allah gitu ya. Minta anak-anak bisa berpendidikan, alhamdulillah semua juga kuliah gitu. Bisa soleh-soleh juga, alhamdulillah, ngaji-ngaji juga mereka semua, balalager, alhamdulillah gitu. Itulah Teh, Masya Allah. Jadi ya nanti kalau dikasih kesempatan untuk haji di sana tuh bener minta aja semua gitu ya, jangan ragu-ragu dan jangan ngerasa ini kayaknya too big for me gitu ya, jangan ngerasa kayaknya kebanyakan saya mintanya enggak gitu ya, minta aja semua. Insya Allah ya mudah-mudahan cepat atau lambat semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duniawi, yang ukhrawi, untuk diri kita sendiri, untuk suami kita, untuk anak kita gitu ya. Dan nggak perlu kepolah sama suami kita. Kamu di Multazam minta apa? Minta istri baru ya. Gak usah ngomong kayak gitu. Terus di masing-masing aja. Ya, yang paling utama adalah selalu minta supaya kita ditetapkan hati dalam hidayah gitu ya. Supaya kita itu nggak punya kecenderungan untuk berbuat dosa dan maksiat gitu ya. Karena ada orang itu yang memang kayaknya bermaksiat tuh kayak yang gampang aja gitu ya, bohong tuh kayak yang gampang aja gitu ya, melakukan suatu kesalahan tuh kayak yang gampang aja, dia nggak ngerasa bersalah gitu ya. Tapi ada orang yang dia baru ngerasain belanja sesuatu yang harusnya diboikot aja tuh kayaknya udah bergetar gitu ya, udah ngerasa saya salah banget gitu, saya udah kayak gimana. Sementara yang lain ya sampai dosa besar dia cuek-cuek aja, nauzubillah min dzalik. Makanya kita mohon kepada Allah supaya senantiasa ditetapkan hati kita dalam hidayah. Iya ya, Itulah juga ya, sok aja. Nabi Ibrahim aja berdoa minta buah-buahan di tanah yang tandus gitu. Dan betul, sampai iya. sekarang Dan ya, minta jadi pemimpin untuk orang-orang yang beriman sampai anak-anaknya malah gitu ya, dan sama Allah dikabulkan gitu. Itu permintaan yang sangat utopia gitu ya, sangat idealis banget gitu. Insya Allah, ya benar-benar. Ini mau apa dulu? Ada Teh Lita, boleh Teh Lita ngacung? Boleh yang raise hand, silahkan Teh. Assalamualaikum Teh, terima Waalaikumsalam. kasih sudah diizinkan
Iya. Ya, Teh Patra, izin tanya, punten ya. Pertama, gimana sih? Sepertinya kelihatan awet muda. Yang kedua, ini apa haji ya? Misalnya kita dikasih Allah rezeki buat ini nih, udah ada ya uang buat daftar. Tapi ini nih dari suami bilangnya nanti aja gitu kan, tahun depan atau gimana gitu ya, belum ini. Saya bilang kalau ada rezekinya ya nabung dulu gitu, apa daftar dulu ya biar dapat kuota karena sekarang kan makin lama ya masa tunggunya. Nah, misalkan ada rezeki lebih lagi, bisa aja di ini, di apa sih, apa ya Teh, di daftar haji khusus apa gimana gitu ya, kalau ada kesempatan Allah kasih. Tapi beliau bilang gini, "Nggak apa-apa, mending yang reguler, nggak apa-apa berangkat tua, biar kita ngerasain kayak orang tua dulu," gitu. Gitu. Ya Teh, misalkan udah di depan mata kesempatan untuk haji lebih dapatkan Allah misalnya rezeki gitu, tapi suami pengennya begitu. Itu aja Teh, minta nasihat dan sarannya biar berkah semua. Itu aja. Assalamualaikum. Terima kasih Teh. Ya, itu sesuatu yang saya dulu gak sempat minta ya waktu haji, awet muda itu. Karena aku pikiran aja minta itu gitu ya. Makanya sekarang saya keriput gitu. Apa sih? Iya, harus diminta. Karena dulu nggak minta, nanti kalau saya kesana lagi saya minta deh awet muda. Masya Allah. Ya, tapi ya Masya Allah ya. Kalau suami udah meng-ACC untuk daftar haji reguler, udah daftar aja dulu Teh gitu ya. Daftar aja sebelum dia berubah pikiran gitu. Berarti kan sebetulnya keinginan kuatnya untuk berhaji itu mungkin belum sampai kayak Teh Litanya gitu ya, kayak belum sampai kayak istrinya. Tapi segitu tuh udah alhamdulillah ada ACC gitu. Jadi udah langsung tangkep aja. Sambil nanti di perjalanan gitu ya, ya nggak usah sekarang juga gitu ya. Mungkin berapa bulan lagi, mungkin nanti pas Idul Kurban gitu misalnya pas kita lagi menyembelih kita berdoa keras-keras di hadapan suami, ya Allah mudah-mudahan dengan kurban ini memberikan kepada saya kesempatan bisa berangkat haji lebih cepat gitu ya. Nanti pas hari wukufnya itu kita setel tuh gede-gede gitu ya TV-nya, orang-orang yang lagi wukuf, ya Allah saya pengen banget pergi ke sana, terus aja gitu ya. Nggak usah lebay-lebay banget juga, cuman yang jelas kesempatan tadi itu langsung di apa namanya, langsung diwujudkan aja, langsung daftar aja, jangan nunggu, jangan berdebat dulu, jangan sampai membuat beliau itu kesel dan berubah pikir, udah gak usah daftar sama sekali misalnya gitu. Udah daftar aja dulu, insya Allah sudah aman, baru nanti kita ikhtiarkan secara fisik, secara ruhiyah, secara materi untuk bisa berangkat lebih cepat gitu. Ya siapa tahu malah bukan haji plus gitu ya, tahun depan suami tiba-tiba dapat hidayah furoda berangkat sekarang misalnya, bisa aja gitu. Jadi jangan lupa juga terus-menerus berdoa kehadirat Allah supaya melembutkan, memudahkan prosesnya. Insyaallah. Terus sebenarnya kan Teh haji sama ibadah-ibadah lain kayak misalnya sholat itu kan sebenarnya pribadi ya Teh ya. Maksudnya tanggung jawab kita, bukan berarti ada suami saya belum mampu gitu istilahnya gitu ya. Sebenarnya kan kalau kitanya ya misalnya kita lah dari komisi aja tuh gitu, nggak usah minta-minta gitu istilahnya. Sebetulnya emang kayak gitu ya Teh. Maksudnya kewajibannya nggak berarti ke Allah ada suami saya belum punya duit gitu. Gak gitu kan Teh ya. Kalau misalnya kita gitu atau ya, jadi gini, memang ya kalau di dalam daftar haji itu kita harus dapat izin suami gitu ya. Nah, masalah izin itu hadir ketika dia sudah pengen atau belum itu hal yang lain. Jadi bisa aja, misalnya suami emang belum pengen berangkat atau suami emang nggak mampu berangkat, terus dia mengizinkan kita untuk daftar, kita daftar aja dulu sendiri gitu. Ada soalnya dulu yang di mana Teh? Izin itu ada di mana Teh emang? Izin ada di suami. Enggak, maksudnya kan kalau saya pas kemarin daftar di pusaka itu ya, Haji Pintar, enggak ada tuh gitu misalnya surat tertulis dari suami harus izin suami gitu. Oh, enggak. Gitu kan, gitu. Istilahnya kan. Kalau saya sih enggak. Cuman ya itu adab kita aja ya sebagai seorang istri gitu ya, kan kita mau meninggalkan suami lama kan tentunya butuh izin suami gitu. Jadi kita bilang sama suami bahwa kita akan daftar haji gitu, kemudian ya mohon keridhoannya, mohon keikhlasannya kalau saya ternyata berangkat
nggak barengan sama bapak karena bapak nggak mau daftar. Tapi kalau misalnya dia mau daftar ya daftar aja sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada sebetulnya larangan seorang perempuan itu daftar haji kalau dari pemerintah atau dari Kemenag itu nggak ada gitu ya. Ya dari suami itu sendiri gitu ya larangannya gitu. Ya mudah-mudahan sih akhirnya bisa. Soalnya dulu waktu itu ada gitu. Jadi pas daftar haji beberapa tahun yang lalu si suaminya belum pengen. Alasannya karena kalau dia naik haji takut jadi soleh gitu ya. Takut jadi baik gitu. Ada loh yang kayak gitu, takut jadi nggak bisa macam-macam di kantor, takut jadi takut jadi Pak Haji lah gitu. Jadi orang baik, nggak bisa korupsi, nggak bisa main perempuan, nggak bisa macam-macam gitu. Akhirnya dia nggak mau. Qadarullah pas beberapa tahun kemudian menjelang si istrinya naik haji ya beliau juga hijrah gitu ya. Si suaminya jadi menyesal kenapa dulu saya nggak daftar aja gitu masalah baik bagaimana nanti gitu ya. Masalah jadi soleh mah gimana nanti yang penting daftar dulu. Akhirnya ya udah si istrinya berangkat si suaminya enggak gitu. Sampai seperti itu ya. Ya enaknya memang sama suami gitu ya. Nah, enak Iya. banget. Ya kalau misalnya istrinya mau berkorban ya udah tuh papa sekarang daftar gitu ya. Siapa tahu bisa ditarik kita lebih cepat. Tapi paling si istrinya jadi nunggu delay berapa tahun. Kalau mau nunggu ya mangga gitu. Kalau nggak mau nunggu ya udah haknya juga gitu ya udah nunggu. Teh ini katanya dari Kak Jul Pak. Ada doa khusus nggak Teh? Tadi nyambung yang Peti bilang Teh Katra doa-doanya apa aja? Ini jadi selain dari surat Al-Baqarah, tadi kan Teteh bilang hafalkan kalau bisa gitu ya. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu banyak ya, nanti bisa di search di internet, ada bukunya juga gitu ya, doa-doa yang dibaca saat haji gitu ya. Jadi dulu pernah juga ada cerita lucu gitu ya, orang saking semangatnya berhaji, semua doa dia baca gitu ya, termasuk doa junub gitu kan jadi tidak pada tempatnya ya, tetaplah kita perlu ilmu gitu, jadi nanti tinggal dicari aja itu teknis banget, insya Allah sebelum berangkat kita beli buku kumpulan doa-doa untuk haji itu juga ada gitu. Dan kalau doa itu bebas ya, mau yang sahih, mau yang nggak sahih, mau yang pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, doa kita sendiri gitu ya, mau nyebut mobil merek apa yang kita pengen juga tuh silahkan gitu ya. Jadi kalau nggak malu mau gitu ya, mangga ya Allah berikanlah kepadaku gitu ya, mobil Kia EV9 misalnya, kan si Bibi suka ribut aja gitu ya. Mi ada pameran, ada mobil Kia EV9 baru keluar. Naon atuh bing EV9. Tapi kalau kalian mau gitu ya di depan Ka'bah nggak malu bilang kayak gitu, nggak apa-apa kok sebenarnya. Itu mau masing-masing ya gitu ya, terserah gitu. Siapa tahu Allah maunya ngasih lebih dari itu kan, sama kita dibatasin kan jadi sayang gitu. Saya teringat Jamil Az-Zaini itu sampai buat proposal katanya Teh. Buat proposal saking panjang gitu. Jadi dari sekarang sudah dibuat proposalnya panjang lebar. Terus kan lama tuh doanya. Ya udah gitu ya Allah ini proposalku gitu kabulkan gitu. Katanya gitu Teh. Gak tahu sih ya itu ngisi training gak tahu hering atau enggak. Ya tetaplah ada adab-adab ya kita berdoa gitu ya. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu insya Allah yang paling makbul, yang paling baik gitu. Tapi kalau kita mau tambah dengan doa-doa kita sendiri juga silahkan banget. Toh waktu kita juga panjang ya di sana, apalagi yang reguler itu enak banget bisa 40 hari bolak-balik Masjid Nabawi, Masjidil Haram sampai berpuluh-puluh hari, banyak banget doa yang bisa kita panjatkan di sana insya Allah. Jadi 40 harinya tuh di sana ya Teh. Berarti artinya nyampe ke Indonesia bisa lebih dari 40 hari. Iya, 42 hari kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah dulu itu 9 hari di Masjid Nabawi ya di Madinah, sisanya di Masjidil Haram. Ini ya, punten Teh Patra, adakah grup WA belajar dengan Teteh? Ada itu Teh, yang apa namanya? Nah, ini deh ngontak Teh DJ, WA-nya Teh. Ini ada yang mau masuk grup. Iya. Laskar, apa sih? LPS apa? Lupa saya. Ada Teh Lita. Nanti kontak. Nah, itu ada nomor teleponnya. Silahkan kontak 0821189993121. Teh Patra ini banyak banget grupnya. Segala ada gitu dan memantapkan diri. Oh ya, Laskar Pejuang Siroh. Dan untuk memantapkan diri dengan dengan jasad gitu ya, supaya sehat ada juga. Pokoknya banyak lah gitu ya. Dan dengan bergabung ke Gentara, insya Allah sedikit-sedikit juga kan kita akan sering bertemu dengan Teh Patra. Insya Allah jangan ragu untuk banyak bertanya ya. Makanya ini kesempatan nih saya kasih waktu. Azan asar jam berapa ya? Udah mau asar nih kayaknya Teh.
Jadi kalau kasih. Nah, tuh kata Kak Ulfah, join dengan Gentara insya Allah banyak manfaat. Ya, itu mungkin teman-teman sebelum ditutup, saya minta Teh Patra berdoa, mendoakan kita juga yang ingin jadi semakin mupeng pergi ke melakukan ibadah haji ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Semangat Teh Patra. Masya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan majelis kita di sini adalah majelis yang dihadiri juga ya oleh malaikat ya, meskipun kita di sini hadir online, tapi insya Allah kita sama-sama menjaga gitu ya hati kita, menjaga situasi dan kondisi kita saat ini untuk betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk saling berbagi ilmu, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan hadir kita di majelis ini pada siang hari ini menjadi salah satu wasilah ya terkabulkannya doa-doa kita dan diberangkatkannya kita ke Baitullah kelak insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka hajjal, Allahumma ja'alna hajjal mabruran. Ya Allah, jadikanlah kami haji-haji mabrur. Ya Allah, jadikanlah kami tamu-tamu di tempatmu ya Allah, di rumahmu ya Allah. Dan jadikanlah kami haji-haji yang akan mendapatkan jannah di sisimu ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah katsiro Teh Patra atas segala ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah Teh Patra berikan dan menjadi amal jariah buat Teh Patra juga. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan bukan hanya saat ini di dalam online ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di jannah insyaallah. Saya Feti undur pamit dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Teh. Mbaknya. Hatur nuhun Teh Feti, jazakumullah khairan katsiran semuanya.